Manhwa kali ini menceritakan tentang seorang gelandang jenius. Bukan karena kekuatan atau kecepatan, tapi karena visinya yang tajam dan umpannya yang tak terduga. Dalam tekanan, dia tetap tenang. Dalam kekacauan, dia membaca celah. Dan hanya dengan satu operan, dia bisa mengubah jalannya pertandingan. Ikuti ceritanya, dan lihat bagaimana kejeniusannya mengubah dunia sepak bola. Cerita ini dimulai saat sorotan kamera tertuju pada para pemain liga profesional yang sedang bersiap untuk sesi wawancara. Seorang reporter maju ke depan, mengulurkan mikrofon, lalu mengajukan satu pertanyaan yang sama kepada seorang pria yang hendak ke bus. Apakah ada pemain yang ingin kalian satu tim dengannya? Mereka ditanyai satu persatu. Seorang pria berambut hitam berdiri tegak, memikirkan pertanyaan yang baru saja diajukan, sambil menyentuhkan jari telunjuk ke dagu dan menatap kosong ke depan, seolah sedang menimbang jawabannya dengan sungguh-sungguh. Meski tiap pemain memiliki gaya dan sikap berbeda, jawaban yang mereka berikan ternyata tetap sama. Seorang pemain muda bicara langsung ke mikrofon. Pemain lain, mengenakan seragam biru dan merah, tersenyum sambil memberikan isyarat. Lalu pemain ketiga, mengenakan kaos hijau, menjawab tenang dan yakin. Wajah mereka berbeda, gaya bicara mereka pun tak sama, tapi nama yang disebut terus berulang tanpa ragu. Satu nama yang langsung menggema di tengah lautan penonton. Nama itu memenuhi seluruh stadion. Seakan tak ada nama lain yang patut disebut. Song Yoo-jun. Sejak dulu, hidup Song Yoo-jun selalu berputar di sekitar sepak bola. Saat masih bayi, ia mengenakan hanbok cerah untuk merayakan tahun baru. Di hadapannya diletakkan berbagai benda, kuas, stetoskop, gulungan kawat. Namun matanya hanya tertuju pada satu hal. Ia mengulurkan tangan mungilnya, lalu menyebut satu suku kata pelan. Yang dipilihnya adalah bola sepak. Seketika itu juga, keluarga bersorak penuh sukacita. Tepuk tangan dan tawa riang memenuhi ruangan. Di bawah langit biru, bola bergulir tinggi. Ia berteriak dengan penuh semangat dan menendang keras. Bola melesat melewati penjaga gawang, lalu masuk ke dalam gawang tanpa ampun. Waktu duduk di bangku SD, semua orang menjulukinya anak ajaib sepak bola. Satu tendangan keras lagi, jaring gawang pun robek. Masuk SMP, julukannya berubah menjadi dewa sepak bola. Saat itu, ia merasa dirinya sudah hebat, tak tertandingi. Seleksi masuk tim sepak bola SMA Dongil pun segera dimulai. Barisan calon pemain berdiri tegap di tengah lapangan. Wajah mereka serius menatap ke depan. Sang pelatih mengamati satu persatu sambil membawa papan catatan di tangannya. Di antara kerumunan itu, seorang remaja berdiri diam, menyimpan tekadnya dalam hati. Ia ingin semua orang melihat kemampuannya, membuat semua terkejut, dan menjadikan dirinya sebagai pemain penting di tim sepak bola sekolah. Semangat membara terlihat jelas dari sorot matanya. Tiba-tiba, cahaya keemasan menyapu stadion saat sebuah tendangan keras menghantam jaring gawang seperti peluru meriam. Ia terdiam. Wajahnya menampilkan ekspresi tak percaya atas apa yang baru saja disaksikan. Dengan santai, Sun Hyung-min melangkah maju dan berkata ternyata bola itu masuk ke gawang juga. Sambil menggaruk belakang kepalanya, ia menambahkan bahwa meskipun sempat meleset sedikit, hasilnya tetap cukup bagus. Seorang asisten pelatih berlari dengan penuh semangat dan langsung melapor ke pelatih, menyebut nomor punggung 16, Sun Hyung-min. Sambil menyatakan bahwa semua aspek kemampuan fisiknya sangat sempurna. Ia menjelaskan bahwa kemampuan menembaknya luar biasa dan menyebutnya sebagai pemain jenius sejati. Itulah pertama kalinya ia merasakan arti kegagalan. Sun Hyung-min langsung dikerumuni banyak orang. Sementara ia hanya bisa berdiri sendirian, terpisah dari keramaian. Dalam hati, ia mulai bertanya, apakah Sun Hyung-min juga siswa baru tingkat pertama seperti dirinya? Tubuhnya sedikit gemetar, dan rahangnya mengeras karena gigi yang terkunci rapat. Namun di balik tekanan itu, senyuman tegas perlahan muncul di wajahnya. Ia tidak mau selamanya menjadi pemeran pendukung. Sejak hari itu, ia mulai memaksa diri untuk terus maju. Ia tidak pernah melewatkan satu hari pun dari jadwal latihan. Setiap pagi, ia melatih kelincahan dengan tangga koordinasi. Bahkan setelah sesi latihan resmi selesai, tubuhnya tetap basah oleh keringat di lapangan. Hujan maupun terik matahari tidak pernah menjadi alasan baginya untuk berhenti. Karena satu-satunya alasan ia bertahan adalah sepak bola. 6 bulan berlalu, dan pertandingan di lapangan sedang berlangsung sengit. Song Yoo-jun berlari menuju bola dengan pandangan tajam dan penuh fokus. Keringat menetes dari keningnya. Saat ini, ia berusia 17 tahun dan bermain sebagai gelandang. Begitu melihat celah, ia langsung melepaskan umpan. Di tengah teriakan keras, Sun Hyung-min gagal menerima bola, karena umpannya jauh dari jangkauan. Sementara bola berhasil direbut oleh pemain senior dari tim lawan. Pemain itu menghentikan bola dengan mudah, lalu tersenyum sinis seolah mengejek, dan berkata terima kasih untuk umpannya. Sun Hyung-min meluapkan amarah, memaki dengan keras karena umpan yang dianggap asal-asalan. Saat itu, Sun Hyung-min juga berusia 17 tahun dan bermain sebagai penyerang. Song Yoo-jun cepat-cepat berbalik, lalu berseru meminta maaf dengan suara lantang.
Namun ia tidak membiarkan penyesalan itu berlarut. Kakinya berhenti sejenak di tempat. Langkah-langkah berat mencetak jejak dalam di atas tanah. Menunjukkan tekad yang tak bisa dihapus. Ia sadar, kali ini harus turun tangan sendiri dan menghentikan lawan itu dengan kekuatan pribadi. Song Yujun kembali meledak ke depan. Tubuhnya bergerak cepat dipenuhi semangat yang tak bisa dibendung. Di sisi lain, seorang pemain dari tim merah terengah-engah. Napasnya berat, dan keringat mengucur deras seperti hujan. Pemain itu mengumpat dalam hati dan bertanya, bagaimana mungkin seseorang mampu berlari selama babak pertama tanpa kehilangan tenaga sedikit pun? Dalam benaknya, Song Yujun bukan sekadar pemain muda, tetapi seperti monster yang tak kenal lelah. Suara peluit memotong atmosfer panas di lapangan. Pertandingan babak pertama pun berakhir, memberi waktu bagi para pemain untuk beristirahat sejenak. Wasit mengumumkan waktu istirahat selama 15 menit sebelum babak kedua dimulai. Para pemain mulai berjalan meninggalkan lapangan, satu persatu dengan langkah berat. Song Yujun mengambil botol air dan meneguknya dalam-dalam. Lalu menghela napas panjang sambil berkomentar bahwa air ini terasa luar biasa enak. Tapi ketenangan itu tak bertahan lama. Dari arah sisi lapangan, San Hyungmin melangkah cepat mendekatinya dan memanggil namanya dengan suara keras. Sorot matanya penuh emosi. Wajah Hyungmin menunjukkan kemarahan yang tak disembunyikan. Dan ia langsung menuntut penjelasan soal umpan kacau yang tadi diberikan. Song Yujun berusaha menenangkan situasi, meminta Hyungmin untuk tenang dulu agar bisa bicara baik-baik. Namun sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya, tangan Hyungmin sudah mendarat keras di kepalanya. Ia memegangi kepala yang nyeri dan menjerit kesakitan. Sementara Hyungmin langsung memarahinya dengan suara tinggi, menyuruhnya untuk berhenti bersikap kekanak-kanakan dan mulai serius dalam latihan. Menurutnya, kemampuan mengoper bola harus dilatih sungguh-sungguh. Waktu yang dimiliki seharusnya digunakan untuk berlatih, bukan dipakai untuk bersantai atau tidur. Song Yujun menggertakkan gigi, tinjunya mengepal diam-diam, dan wajahnya menyimpan kemarahan yang tertahan. Dalam hati ia marah, karena justru orang itulah yang membuatnya berlatih sekeras ini. Namun suasana berubah saat ekspresi Hyungmin mendadak menjadi lebih serius. Dengan suara dalam dan mantap, ia mengingatkan sesuatu yang membuat tubuh Song Yujun mendadak kaku. Mereka hanya memiliki waktu 2 bulan tersisa. Sorot mata Hyungmin kini benar-benar fokus. Ia menyampaikan bahwa seleksi untuk tim nasional Piala Dunia U17 akan segera digelar. Jika ingin terpilih, tidak ada jalan lain selain melatih diri lebih keras dari sebelumnya. Piala Dunia U17, ajang resmi FIFA untuk pemain di bawah 17 tahun, adalah panggung internasional yang mempertemukan bakat muda dari seluruh dunia. Di sana, jika mampu tampil dengan baik, dunia akan memperhatikan dan mengenal nama mereka. Song Yujun menekan pelipisnya dengan jari, alisnya mengernyit, dan pikirannya mulai berat oleh tekanan yang tak bisa dihindari. Hanya membayangkan harus terus berlatih umpan sampai mati saja sudah membuat kepala Song Yujun terasa nyeri. Rasa pening mulai muncul, mengganggu pikirannya bahkan sebelum babak kedua dimulai. Peluit dari wasit memecah suasana, menandakan pertandingan akan kembali dimulai. Para pemain melangkah maju menuju lapangan, membawa semangat yang belum padam. Sebelum masuk ke tengah lapangan, San Hyungmin menepuk punggung Song Yujun dengan tegas dan mengingatkan agar jangan sampai melakukan kesalahan seperti tadi. Song Yujun hanya mengangguk cepat tanpa semangat, lalu menjawab seadanya. Namun Hyungmin tak puas. Ia menekankan kembali bahwa kali ini Song Yujun harus menghindari umpan jauh dan cukup melepaskan umpan pendek saja. Ia meminta agar Song benar-benar mengerti tugasnya di lapangan. Song Yujun menjawab cepat dengan nada jengkel, meminta Hyungmin berhenti mengomel karena ia sudah tahu apa yang harus dilakukan. Namun saat kakinya baru saja hendak melangkah ke tengah lapangan, tiba-tiba rasa sakit yang tajam menghantam kepalanya. Song Yujun menutup bagian pelipis dengan tangan sambil meringis menahan nyeri. Tubuhnya terguncang, dan kesadarannya mulai memudar. Pandangan menjadi kabur. Pupil Song Yujun menyusut tajam dan dipenuhi garis darah. Dunia di hadapannya berputar cepat. San Hyungmin menoleh ke belakang sambil menunggu jawaban. Lalu bertanya dengan suara lantang, berusaha memastikan Song Yujun benar-benar mengerti. Namun tak ada satupun respons yang terdengar. Hyungmin langsung merasa ada yang tidak beres. Tatapan San Hyungmin berubah tajam, dan pupilnya menyusut karena panik. San Hyungmin segera berlari ke arah Song Yujun. Ia berteriak memanggil nama Song Yujun. Suaranya menggelegar di pinggir lapangan. Namun Song Yujun justru jatuh ke tanah. Tubuhnya tertekuk karena kesakitan. Rekan-rekan satu tim berlari mendekat dengan panik. Seseorang berteriak memanggil-manggil nama Song Yujun. Sementara yang lain berteriak ke arah pelatih untuk segera memanggil ambulans. Tubuh Song Yujun kejang di atas rumput. Matanya berputar hingga hanya putih yang tampak. Kesadarannya tenggelam dalam kegelapan tanpa batas. Di luar lapangan, senja menyelimuti atap rumah sakit. Di dalam ruang pemeriksaan, seorang dokter memegang hasil pemindaian dan menunjukkannya pada 2 orang tua yang berdiri di hadapannya. Di layar, terlihat gambar tengkorak kepala lengkap dengan detailnya. Dengan suara tenang, dokter menjelaskan kondisi Song Yujun. Diagnosisnya jelas, ia menderita buta warna. Song Yujun duduk diam di antara kedua orang tuanya. Tatapannya kosong dan wajahnya kaku.
Ayah Song Yujun menoleh ke arah dokter, lalu bertanya dengan nada tidak percaya. Apakah benar anaknya buta warna atau dokter salah melihat hasil? Dokter menjelaskan dengan tenang, menyampaikan bahwa mungkin Song Yujun sendiri yang paling memahami kondisinya. Pada saat itu, Song Yujun perlahan mengangkat kepala. Dunia yang ia lihat seharusnya penuh warna, namun di matanya segalanya tampak hitam putih. Seluruh ruangan klinik berubah menjadi bayangan kelabu yang monoton dan suram. Dokter menggenggam kedua tangan seolah menyadari beban besar yang sedang ditanggung oleh remaja di hadapannya. Meski Song Yujun tidak sepenuhnya kehilangan penglihatan, dokter menyampaikan bahwa mulai sekarang penglihatannya akan memburuk secara drastis. Ia menambahkan bahwa Song Yujun sebaiknya banyak beristirahat di rumah dan menghindari segala aktivitas yang bisa memperparah beban pada matanya. Ibu Song Yujun menutup mulut dengan kedua tangan, berusaha sekuat tenaga menahan isak yang hampir pecah. Setetes keringat dingin mengalir pelan di sisi wajah Song Yujun. Sementara ia mencoba bicara dengan suara yang terdengar berat dan tertahan. Jadi aku, belum selesai perkataan Song Yujun. Dokter langsung menjawab, benar? Sambil menatapnya dengan pandangan tenang namun penuh pemahaman. Dengan sisa harapan yang hampir padam, Song Yujun bertanya pelan, nyaris berbisik, seolah menggantungkan segalanya pada jawaban itu. Apakah ia masih bisa bermain sepak bola? Dokter tak berkata apapun, hanya mengalihkan pandangan. Diamnya menyampaikan lebih banyak daripada kata-kata. Dan dalam sekejap, seluruh dunia milik Song Yujun seolah runtuh. Sang ibu tak lagi sanggup menahan tangis. Ia langsung memeluk putranya erat-erat, menangis dengan getir yang dalam. Di sisi lain, sang ayah berdiri membeku, sambil mengelus-elus pundak anaknya. Sementara wajahnya menyimpan kesedihan yang tak terucapkan. Sambil menahan kesedihan yang paling dalam, Song Yujun menggertakkan rahang. Giginya terkatup rapat menahan gejolak yang nyaris meledak. Dan ketika semuanya tak lagi bisa ditahan, teriakan putus asa akhirnya pecah, mengoyak keheningan. Air mata meluap deras, menerobos batas ketegaran yang selama ini dipaksakan. Ia mencengkeram dadanya erat, seolah ingin mencabut paksa luka yang terasa mengoyak dari dalam. 15 tahun berlalu. Malam menyelimuti kota yang padat dan penuh hiruk-pikuk. Orang-orang lalu lalang di jalanan, dikejar waktu dan rutinitas. Di sebuah restoran yang hangat dan elegan, tawa dan suara percakapan memenuhi ruangan. Di salah satu meja, seorang pria berseru penuh semangat saat membagikan kabar besar. Matanya berbinar karena antusias. Bagi dirinya, kehadiran tenaga medis baru ke dalam tim adalah sesuatu yang luar biasa. Impian yang selama ini hanya bisa dimiliki para penggemar dalam angan-angan. Namun di kursi seberang, Song Yujun hanya mengangkat gelas anggur dan meneguknya perlahan sampai habis. Ia tersenyum kecil, lalu menjawab dengan nada tenang bahwa kabar sebesar itu rasanya tak ada kaitannya dengan dirinya yang kini hanya seorang pegawai biasa di kantor. Sun Hyungmin terdiam sejenak sebelum menghela napas. Kemudian berkata tak menyangka bahwa ia pernah bermain sepak bola bersama orang seperti Song Yujun. Song Yujun menoleh ke arahnya, lalu menanggapi dengan senyuman yang tak terlalu terlihat hangat. Menurutnya, Sun Hyungmin sudah memilih dirinya menjadi teman. Sekarang tinggal nikmati saja pertemanan mereka itu. Dari televisi yang tergantung di sudut ruangan, suara komentator membahana, membakar suasana. Ia berhasil melewati bat terakhir, tembakan kaki kiri yang luar biasa. Dan gol, hat-trick untuk Sun Hyungmin. Komentar berikutnya menyusul, menggetarkan hati siapapun yang menyaksikannya. Ia adalah pemain Korea Selatan. Kini ia menjadi kapten Tottenham Hotspur. Kita semua bangga padanya. Di layar nampak senyum bangga terpancar jelas dari wajah Sun Hyungmin saat cuplikan pertandingan musim lalu ditayangkan. Momen itu masih terasa segar di ingatan. Masih memperhatikan layar televisi, Yujun berseloroh penuh percaya diri. Andai saat itu aku yang main, 5 gol pasti sudah tercipta. Sambil meneguk minumannya, Hyungmin menjawab bahwa wajah Yujun saja sudah cukup jadi kartu merah. Belum sempat cetak gol, sudah kena usir dari lapangan. Sementara itu, senyum tipis bernuansa nostalgia muncul di wajah Song Yujun. Ia tahu betul bahwa Hyungmin memang bukan pemain biasa. Sejak tampil di Piala Dunia U17, dunia mulai meliriknya. Yujun dalam hati mengakui, ia memang istimewa. Tapi aku tak pernah menyangka ia bisa menembus klub sebesar Tottenham dan bahkan diangkat menjadi kapten. Namun Yujun tetap diam, memilih mendengarkan dengan tenang. Sorot matanya yang dulu penuh semangat kini tampak meredup. Andai saja penyakit itu tak pernah datang. Yujun meletakkan gelas perlahan sambil bertanya. Menurut pendapat Hyungmin jika dia terus bermain bola, akan sejauh mana prestasinya? Sambil matanya melihat ke layar televisi yang memperlihatkan saat-saat Sun Hyungmin memegang trofi. Hyungmin tak langsung menjawab, ia hanya diam, menatap mata Yujun dalam-dalam. Lalu bertanya balik dengan suara berat apakah Yujun masih menyimpan penyesalan. Yujun tersenyum tipis, senyuman yang lebih pahit daripada tangis. Menurutnya, mungkin jika bisa mendengar jawaban itu langsung dari Hyungmin, ia akan bisa benar-benar melepaskan semua yang masih membebaninya. Tanpa banyak bicara, Hyungmin menarik napas dalam, lalu mengangkat gelas anggur dan menghabiskan isinya dalam satu tegukan. Melihat itu,
Yujun langsung berseru dengan nada protes, mengingatkan bahwa itu adalah gelas miliknya. Namun tiba-tiba, Hyungmin membanting gelas ke meja dan berseru dengan suara menggelegar, memanggil nama Yujun dengan penuh emosi. Bagi Hyungmin, Yujun adalah gelandang tengah yang hebat. Kekuatan fisiknya yang luar biasa dan semangat juangnya yang tak pernah padam adalah bakat sejati yang jarang dimiliki pemain lain. Menurut Hyungmin, jika saja Yujun tetap bermain, ia pasti sudah menjadi pemain inti di Liga Korea. Namun Yujun hanya mengangkat tangan sambil tersenyum santai, lalu berkata bahwa Hyungmin memandang dirinya terlalu tinggi karena pengaruh pertemanan. Hyungmin menanggapi dengan nada tegas, ia tidak sedang bercanda, karena semua itu ia katakan dengan pandangan yang objektif. Bagi Hyungmin, jika Yujun jago dalam dribbling atau passing, maka menurutnya, menjadi pemain kelas dunia bukanlah hal yang mustahil bagi Yujun. Yujun justru terlihat bingung. Lalu bertanya maksud perkataan Hyungmin barusan bahwa dia adalah gelandang yang jelek di dribbling dan passing, dan dirinya bukan termasuk kelas dunia tetapi kelas bodoh akut? Hyungmin tersenyum bangga, merasa puas dengan reaksi cepat dari sahabatnya. Ia menyindir, menyebut Yujun sudah sadar diri juga. Namun Yujun langsung mengangkat garpu dengan penuh emosi, berteriak bahwa ia akan membalas perbuatan Hyungmin dengan kemarahan. Walau nada itu lebih terdengar seperti lelucon antara dua sahabat lama. Hyungmin menyandarkan punggung ke dinding, sambil tertawa lepas. Dalam suaranya terselip sedikit penyesalan saat ia mengenang masa lalu. Baginya, saat-saat ketika mereka masih bermain bola bersama adalah masa paling indah dalam hidup mereka. Yujun mengambil gelas anggurnya dan mengangkatnya perlahan. Ia mengangguk pelan, mengakui perasaan yang sama. Ia juga merindukan masa-masa itu. Kemudian ia melanjutkan, mencoba mengingat kembali kejadian lama yang selalu membuat mereka tertawa. Ia bertanya apakah Hyungmin masih ingat kejadian di ruang ganti saat itu. Namun sebelum kalimatnya selesai, Hyungmin ternyata sudah tertidur karena mabuk. Napasnya terdengar teratur dengan dengkuran pelan yang mengisi keheningan ruangan. Meski dalam kondisi separuh sadar, mulutnya masih terus bergumam bahwa ia dulu pernah meminta kepada pelatih supaya Yujun bisa bermain bola lagi. Malam sudah larut saat Song Yujun membantu San Hyungmin yang mabuk keluar dari restoran. Sebuah mobil berhenti tepat di depan mereka. Song Yujun tersenyum kepada sopir yang turun dari kemudi. Merasa kedatangan itu sangat tepat waktu. Ia segera membimbing Hyungmin masuk ke kursi belakang. Lalu berpesan agar manajer menjaga Hyungmin baik-baik. Manajer membalas dengan senyum tulus. Berterima kasih karena Yujun telah menjaga Hyungmin. Mobil pun perlahan melaju pergi. Song Yujun berdiri diam, memandangi punggung mobil yang menjauh sambil mengepalkan tangannya. Ia bergumam pelan. Andai saja Hyungmin tadi hanya minum cola. Perkataan Hyungmin terus terngiang di benaknya, bahwa jika ia menggiring bola atau mengoper, semua bisa dilakukan dengan baik. Menjadi pemain kelas dunia bukanlah mimpi yang mustahil. Yujun mengacak rambutnya sendiri dengan kesal. Semua ini hanya menambah beban penyesalan yang tak kunjung selesai. Tiba-tiba hujan turun. Udara malam berubah dingin, membuatnya sedikit menggigil. Ia mengeluh heran, karena perkiraan cuaca tak menyebutkan hujan malam ini. Kilatan petir menyambar langit, dan Yujun sontak menjerit kaget sambil menutupi matanya dengan tangan. Jika saja ia tidak sakit, jika bisa melihat warna, jika bisa membedakan seragam pemain. Jika dunia yang terlihat tak lagi samar, melainkan jelas dan terang. Mungkinkah ia bisa melangkah lebih jauh? Jika tak pernah menyerah pada sepak bola, akankah hidupnya kini berbeda? Ia tenggelam dalam pikiran itu, tak menyadari bahaya yang mendekat. Suara rem mendecit membelah hujan malam. Sebuah truk lepas kendali melaju kencang ke arahnya. Yujun mendongak, terkejut. Truk itu tak mampu berhenti tepat waktu, menabrak Yujun dengan keras hingga tubuhnya terlempar jauh, terhempas ke jalan yang basah oleh hujan. Hujan yang dingin bercampur darah hangat, mengalir di bawah tubuhnya yang tergeletak. Kesadaran perlahan memudar. Apakah hidupnya berakhir di sini? Apakah ini kematian? Namun bahkan di ambang batas itu, yang terlintas hanyalah sepak bola. Sekali lagi. Hanya sekali lagi. Asalkan bisa kembali ke lapangan, walau cuma sekali saja. Cahaya biru menyilaukan menyelimuti tubuh Song Yujun. Di tengah gelap, suara lembut namun mendesak terdengar dekat telinga, mencoba membangunkannya. Teriakan panik datang dari segala arah. Rekan-rekan tim berlarian mendekat, mengelilinginya sambil memanggil namanya. Berharap ia segera membuka mata. Song Yujun perlahan membuka mata. Pandangannya masih kosong. Ia menoleh ke kanan dan kiri, belum memahami sepenuhnya di mana dirinya berada. Lalu ia mendongak ke atas. Langit biru membentang jelas di hadapannya. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, warna itu terlihat nyata. Ia bisa melihat langit berwarna biru. Di hadapannya, sosok San Hyungmin muncul dengan wajah cemas. Ia menanyakan apakah Yujun baik-baik saja. Dengan raut bingung, Yujun balik bertanya pada Hyungmin kenapa penampilannya seperti anak SMA. Hyungmin tampak kebingungan dengan pertanyaan itu dan menjelaskan bahwa Yujun tadi sempat pingsan. Mendengar itu, Yujun terkejut dan balik bertanya, apa maksudnya ia pingsan? Yang ia ingat, ia tertabrak truk dan tubuhnya terpental ke jalan.
Tatapan Yujun tiba-tiba tertuju pada seragam yang dikenakan Hyongmin. Logo tim sepak bola SMA Dongil. Seragam itu adalah seragam tim yang dulu begitu ia banggakan. Ia menoleh ke sekeliling, menatap lapangan sekolah yang dulu menjadi tempatnya berlari, berlatih, dan menggantungkan semua mimpi. Segalanya tampak nyata. Terlalu nyata untuk disebut mimpi, namun terasa terlalu mustahil untuk bisa dipercaya. Perlahan ia mencubit pipinya sendiri, berharap rasa sakit dapat memberi penjelasan atas semua ini. Namun yang muncul justru hanya senyum getir di wajahnya. Mungkinkah waktu benar-benar berputar kembali? Dari kejauhan, suara peluit panjang terdengar jelas, memecah lamunan. Sang wasit memanggil kedua tim untuk kembali ke lapangan. Dongil bersiap, babak kedua akan segera dimulai. San Hyongmin langsung berdiri. Ia berkata akan memberitahu pelatih bahwa Yujun belum bisa bermain, dan menyarankan agar Yujun istirahat saja untuk hari ini. Tiba-tiba tangan Hyongmin dicengkram oleh Yujun. Tatapannya yakin sambil berkata bahwa ia ingin main sepak bola. Ia tersenyum lebar, meski belum sepenuhnya paham apakah ini mimpi atau kenyataan. Satu hal sudah jelas, selama masih bisa bermain, ia akan bermain. Peluit babak kedua terdengar, kakinya menginjak bola dengan mantap. Sudah lama ia tidak menyentuh bola seperti ini, rasanya nyata, bahkan warna lapangan terlihat jelas. Tapi saat masih diam di tempat, beberapa pemain lawan mulai mendekat. Salah satu rekannya berteriak. Heran melihatnya hanya berdiri di tengah lapangan tanpa bergerak. Yujun tersenyum kecil, sedikit menertawakan dirinya sendiri. Mungkin ia mulai terlalu larut dalam emosi. Ia kembali menapak bola dengan mantap, lalu berkata dalam hati, "Baiklah, ayo mulai." Bola mulai digerakkan. Seorang pemain lawan berlari cepat mendekat. Tapi kali ini tubuh Yujun terasa berbeda, penuh tenaga. Tak seperti saat usianya 30-an yang terasa begitu lemah. Lawan mencoba merebut bola sambil berteriak, "Pikir kamu bisa kemana?" Gerak Yujun terhenti sesaat, jalurnya tertutup. Ia harus mencari celah lain. Di tengah kebuntuan, terdengar suara memanggil dari sisi lapangan. Nama Yujun disebut. Saat menoleh, ia melihat seorang rekan tim mengulurkan tangan. Itu Zhuchan. Yang Zhuchan, sudah lama tidak bertemu. Tapi tak ada waktu untuk nostalgia. Ini saat yang tepat untuk mengoper. Yujun menghentikan bola, lalu menyiapkan operan. Kemudian ia memanggil rekannya dengan penuh semangat. "Tangkap Yang Zhuchan." Tepat saat Yujun hendak mengoper bola, kilatan cahaya keemasan menyilaukan matanya. Pandangannya berguncang ringan, dan kebingungan pun muncul. Di kejauhan, tampak sebuah tempat yang bersinar terang, diselimuti kilau emas yang aneh dan mencolok. Dalam hati, Yujun bertanya, "Tempat apa itu? Kenapa bercahaya seperti itu? Apakah ini efek dari gangguan mata? Atau justru penyakit baru?" Ia tak benar-benar tahu apa arti cahaya itu. Tapi, ada dorongan aneh dalam diri yang membuatnya yakin, bola harus dikirim ke arah sana. Tanpa ragu, ia mengayunkan kakinya dan mengoper bola lurus menuju cahaya emas itu. Dari sisi lain lapangan, terdengar teriakan keras. Yang Zhuchan berteriak marah, tidak percaya dengan apa yang dilakukan Yujun. Zhuchan menggerutu keras karena bola dioper ke arah yang ngaco, merasa tak ada siapapun di sana yang bisa menerimanya. Namun tak lama kemudian, San Hyongmin justru muncul di posisi itu dan tanpa ragu menyambut bola yang menggelinding ke arahnya. Ia menghentikannya dengan sempurna, lalu melepaskan tembakan kuat yang langsung mengarah ke gawang. Song Yujun hanya bisa terpaku. Saat menyadari Hyongmin sudah ada di sana, bola sudah lebih dulu dilepas dan melesat seperti kilat ke arah jala lawan. Ketika bola menembus gawang dan gol tercipta, seluruh lapangan bergemuruh. Suara sorakan dari rekan-rekan satu tim membahana, memuji ketajaman Hyongmin yang mampu menyelesaikan peluang dengan sangat luar biasa. Yujun tersenyum, bukan karena kehebatan Hyongmin semata, melainkan karena dirinya merasa kembali terhubung dengan sesuatu yang dulu sangat berarti. Di benaknya, kilasan masa lalu mulai bermunculan. Ia melihat kembali bayangan tubuhnya yang dulu terjatuh di tengah lapangan. Dirinya yang duduk dengan cemas di ruang periksa. Ibunya yang sedang menangis sambil memeluk erat dan ayahnya yang sedang mengelus-elus pundaknya. Dirinya yang terus berlatih sendirian dalam senyap saat semua orang sudah pulang. Dan saat ia memegang bola yang dijaga ketat oleh lawannya. Yujun kembali sadar dari lamunannya. Kegembiraan tak bisa disembunyikan. Ia bersorak pelan. Lalu tubuhnya langsung disambut oleh rekan-rekan satu tim yang berlari menghampiri. Mereka memeluk dan menepuknya dengan penuh semangat. Dan di tengah pelukan itu, air mata mulai mengalir perlahan dari sudut matanya. Tangisnya bukan karena sedih, melainkan karena kelegaan yang tak bisa diucapkan dengan kata-kata. Ia tenggelam dalam suasana kemenangan yang hangat, dikelilingi tawa dan pelukan. Seakan dunia yang sempat ia tinggalkan kini menyambutnya kembali. Dan meskipun saat itu ia belum sepenuhnya memahami arti dari cahaya emas yang tadi sempat muncul, dalam hati kecilnya, ia tahu bahwa peristiwa itu akan membawa perubahan besar dalam hidupnya. Peluit panjang dari wasit menjadi penanda berakhirnya pertandingan uji coba antara SMA Dongil dan SMA Shusin. Kedua tim segera membentuk barisan dan membungkuk sebagai bentuk penghormatan satu sama lain, lalu menyampaikan ucapan terima kasih atas kerja keras masing-masing. Skor akhir tercatat jelas.
Dongil menang dengan 2 gol tanpa balas. Lapangan mulai kosong perlahan. Para pemain meninggalkan tempat dalam kelompok kecil. Beberapa saling mengajak pergi ke warnet. Sementara yang lain memilih pulang lebih dulu karena kelelahan. Suara tawa dan salam perpisahan terdengar ringan. Seolah semua beban sirna bersama semangat pertandingan. Namun Yujun tetap duduk di pinggir lapangan. Tidak ikut bersama yang lain. Ia menatap kosong ke arah rumput. Saat sedang menenangkan napasnya, tubuh Yujun tiba-tiba bergetar hebat. Perlahan, ia mengangkat kepala dan menatap kedua tangannya dengan mata yang berbinar. Dengan suara penuh emosi, ia berkata bahwa impiannya untuk bermain sepak bola akhirnya terwujud. Sambil terus memandangi tangannya yang masih gemetar, Yujun mencoba meyakinkan diri bahwa semua ini nyata. Bahwa ia benar-benar kembali ke masa lalu. Ia tersenyum kecil, lalu menggenggam erat tangannya. Seolah ingin mengabadikan momen itu dalam ingatan. Di dalam hatinya, hanya ada satu tekad, mulai sekarang, ia akan terus bermain sepak bola. Sun Hyungmin berjalan mendekat dan bertanya dengan nada penasaran. Mengapa Song Yujun duduk menyendiri sambil tersenyum seperti itu? Song Yujun hanya menatapnya, lalu menyebut nama Sun Hyungmin dengan pelan. Song Yujun menggoda, mengatakan kalau sepertinya suasana hati abang sedang sangat baik. Namun Sun Hyungmin menimpali dengan suara sedikit kesal. Sambil berkata abang palalu peang. Lalu mencabut tusuk gigi dari mulutnya dan berkata bahwa untuk kali ini, ia akan memaafkan Song Yujun karena umpan tadi memang layak dihargai. Sun Hyungmin mengaku tidak menyangka bisa menerima bola tepat di posisi itu, dan masih heran bagaimana Song Yujun bisa melihat keberadaannya. Pertanyaan itu membuat Song Yujun terdiam. Pikirannya kembali ke momen saat ia melihat cahaya emas yang memancar seperti pilar dari kejauhan. Sejak saat itu, cahaya tersebut belum pernah muncul lagi. Song Yujun masih belum tahu pasti apa sebenarnya makna cahaya itu. Namun kini bukan saatnya mencari jawaban. Song Yujun tersenyum dengan percaya diri dan menjawab ringan, menyiratkan bahwa kemampuan yang ia miliki baru saja mulai muncul. Sun Hyungmin mengangguk lega. Ia merasa tenang mendengar pernyataan itu, lalu melangkah pergi melewati Yujun. Yujun yang masih terduduk bertanya pada Hyungmin, mau pergi kemana si bocah nakal ini? Sun Hyungmin memanggul tasnya dan mengatakan akan langsung pulang. Sebelum pergi, ia mengingatkan Song Yujun bahwa latihan masih akan berlangsung besok, jadi sebaiknya ia juga segera beristirahat. Song Yujun hanya diam, tidak menjawab apa-apa. Setelah itu, ia berjalan sendirian di jalanan yang sepi menuju rumah. Langkahnya pelan namun pasti, hingga akhirnya menemukan jalur yang membawanya kembali ke tempat tinggal lamanya. Di depan pintu apartemen, Song Yujun berhenti sejenak. Tangannya terulur untuk menekan tombol sandi. Ia mencoba mengingat sesuatu yang terasa akrab dan menebak. Mungkin kata sandinya masih tanggal lahirnya. Saat bunyi klik terdengar, pintu terbuka perlahan dan ia melangkah masuk. Ucapan singkat terlontar dari mulutnya sambil menatap sekeliling ruangan. Ia tertegun saat menyadari interior rumahnya persis seperti dulu. Dari dapur, terdengar suara yang amat ia kenali memanggil namanya dengan hangat. Ia terpaku. Itu suara ibunya. Sedang memotong buah sambil menyuruh Yujun untuk bersiap makan malam. Wajah perempuan itu tampak muda dan bersinar, seperti potret masa lalu yang hidup kembali. Di ruang makan, ayahnya sedang membaca koran. Yujun menyapa dengan senyum. Sang ayah menurunkan koran dan menatapnya aneh. Lalu bertanya kenapa ia mendadak begitu sopan. Yujun hanya tertawa kecil. Dan saat itu, ia benar-benar sadar, ia telah kembali. Song Yujun segera menyadari bahwa ucapannya terdengar aneh. Ia tertawa kecil dan berkata bahwa itu hanyalah kebiasaan yang terbentuk saat sudah dewasa. Ibunya menanggapi dengan senyum lembut, mencoba mencairkan suasana. Katanya, Yujun sekarang hanya ingin bicara dengan bahasa yang sopan. Ayahnya menimpali dengan nada menggoda, menyebutkan bahwa seumur hidup, belum pernah sekalipun anaknya itu berbicara seperti itu. Tak lama, ibunya membawa sup kimchi yang masih mengepul hangat ke meja makan. Dengan suara lembut, ia menyuruh mereka segera makan. Sudah lama sejak Yujun hidup sendirian, dan selama itu pula, ia tidak pernah lagi merasakan lauk buatan tangan ibunya. Ia menunduk sedikit, lalu berucap pelan dengan penuh rasa syukur. Kali ini, ia ingin mulai dengan sup kimchi buatan ibu. Perlahan, ia menyendok kuahnya dan memasukkan sesendok ke dalam mulut. Tanpa banyak ekspresi, ia mengunyah diam-diam, seolah menahan gejolak emosi yang tak terlihat di wajahnya. Ibunya memang tidak pandai memasak, dan hal itu belum berubah sejak dulu. Masa lalu dan masa sekarang terasa sama saja dalam hal itu. Di tengah makan malam, ayahnya menatap Yujun dan bertanya dengan nada serius. Apa yang sudah dikatakannya dulu? Apa yang sedang dipikirkan Yujun sekarang? Yujun terdiam sebentar. Ayahnya kemudian mengambil sepotong lauk dan menegaskan bahwa ia sudah menyuruh Yujun untuk berhenti bermain sepak bola. Ucapan itu membuat Yujun tertegun. Ia langsung teringat akan masa lalu. Saat itu, sang ayah ingin ia berhenti mengejar sepak bola dan mulai fokus belajar. Dalam kehidupan sebelumnya, Yujun memang akhirnya menyerah karena sakit, lalu memilih jalur akademis, dan pada akhirnya mewarisi perusahaan milik ayahnya. Mendengar ucapan itu sekarang, Yujun tahu persis maksud ayahnya. Jika ini adalah masa lalu yang dulu, mungkin ia akan menjawab dengan ragu dan berkata akan memikirkannya.
Tapi sekarang, ia bisa melihat warna dengan jelas. Tubuhnya juga sehat dan kuat. Yujun meletakkan sumpit ke meja. Tatapannya tajam, penuh keyakinan. Ia menyatakan keputusan yang tak tergoyahkan. Ia akan terus bermain sepak bola. Wajahnya memancarkan senyum penuh tekad. Ia meminta maaf pada ayahnya. Namun untuk hidup yang dimilikinya sekarang, ia memilih untuk mendedikasikannya pada sepak bola. Keesokan harinya, pelatih berdiri di tepi lapangan dan mengumumkan bahwa hari ini akan diadakan pertandingan simulasi. Semua pemain akan dibagi dalam 2 tim, satu mengenakan rompi merah, satu lagi rompi hijau. Sun Hyungmin berjalan santai mendekati Yujun. Dengan nada bercanda, ia menawari diri untuk menggendong Yujun kalau perlu. Song Yujun membalas dengan senyum santai, lalu menggoda Hyungmin dengan menyebutnya seperti kereta lambat. Hyungmin hanya tertawa, lalu menantangnya dengan penuh semangat. Jika umpanmu sebagus kemarin, aku akan membawamu terbang seperti kereta cepat. Pikiran Yujun langsung melayang pada cahaya emas yang sempat ia lihat. Pilar cahaya misterius itu, apakah akan muncul lagi hari ini? Peluit pertandingan berbunyi. Laga dimulai. Bola mengalir ke arah Yujun. Ia menghentikannya dengan mantap, lalu menatap sekeliling dengan penuh konsentrasi. Masih belum ada tanda-tanda cahaya itu. Ia bertanya dalam hati, mungkinkah apa yang terjadi kemarin hanyalah ilusi? Untuk saat ini, lebih baik fokus mengalirkan bola. Ia mengoper ke rekan satu tim di dekatnya. Bola bergerak dari kaki ke kaki, saling bertukar umpan beberapa kali. Saat celah terbuka, Zuchan berlari ke depan menghindari penjagaan ketat pemain lawan. Kemudian, Hyungmin mengirimkan umpan lambung panjang ke depan. Bola itu melayang indah, membentuk lengkungan sempurna di udara, lalu mendarat tepat di dada Zuchan. Dengan percaya diri, Zuchan menahan bola, lalu menyombongkan diri. Umpannya sempurna. Jika bola sudah ada di kaki yang Zuchan, tinggal tunggu saja golnya. Ia melaju ke depan, mengarahkan bola ke gawang. Tapi Park Jeong-su langsung datang dari arah berlawanan, mencoba menghentikannya dengan tegas. Zuchan tersenyum sambil berkata apa Jeong-su tidak sanggup melihat ia akan berhasil mencetak gol? Namun Jeong-su hanya tersenyum tipis dengan nada meremehkan. Sambil berkata bahkan pemain nasional U17 pun tidak mampu melewati dirinya. Zuchan mencoba menerobos, tapi tetap gagal. Jeong-su menghadang dengan kokoh. Akhirnya Zuchan memutuskan mengembalikan bola ke Yujun. Kini bola kembali di kaki Yujun, tapi tekanan dari lawan cukup kuat. Ia menarik napas dan mencoba menenangkan diri. Lebih baik jangan terburu-buru, kuasai bola dulu, lalu cari peluang. Namun saat ia mulai mengangkat kepala, tiba-tiba cahaya emas kembali muncul. Matanya terbelalak. Pilar cahaya itu kembali bersinar terang di tengah lapangan. Ia tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Pilar cahaya keemasan kali ini, ukurannya jauh lebih kecil dibandingkan sebelumnya. Song Yujun mulai bertanya dalam hati, apakah ia bisa mengumpan bola tepat ke sana? Namun meski berhasil, apakah Henmin bisa mencetak gol seperti yang terjadi tadi? Ia kembali meragukan langkahnya, tapi pikirannya menantang. Bagaimana bisa tahu tanpa mencobanya? Maka, tanpa ragu lagi, bola langsung disepak menuju pilar cahaya keemasan. Dalam diam, Song Yujun berharap keras agar bola itu masuk. Bola melayang di udara dan membentuk jejak emas yang memukau. Para pemain berlari dengan kecepatan tinggi mengejar bola yang melintasi lapangan. Sambil tersenyum, Yujun berteriak kepada Hyungmin, memberitahu bahwa operan itu ditujukan padanya dan berharap bisa diterima dengan baik. Namun, bola memantul tak terduga di tanah, sehingga sulit dikendalikan oleh para pemain. Sun Hyungmin menerjang ke depan sambil meneriakkan aba-aba, lalu langsung melepaskan tembakan keras. Namun bola berhasil dihentikan oleh kiper lawan. Hyungmin berteriak frustrasi dan mempertanyakan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Di pinggir lapangan, para pemain yang menyaksikan hanya bisa menghela napas kecewa. Beberapa dari mereka berbisik pelan, menyayangkan kegagalan itu. Namun, saat melihat bagaimana Hyungmin menembak untuk pertama kalinya, Song Yujun justru tersenyum. Tiba-tiba segalanya terasa lebih jelas baginya. Ia akhirnya memahami arti sebenarnya dari pilar cahaya keemasan yang terus muncul itu. Cahaya matahari menyinari seluruh lapangan, begitu menyilaukan hingga terasa membakar. Di pinggir lapangan terlihat mesin pembuat garis lapangan. Alat yang terlihat sederhana namun sangat penting kegunaannya. Air dingin menetes dari keran yang dibiarkan terbuka. Sementara itu, pertandingan semakin memanas. Seorang pemain berompi hijau mencengkeram bahu lawan. Lalu keduanya terlibat perebutan sengit. Bola terlepas dan menggelinding liar menuju area kosong yang tak terjaga. Suara teriakan terdengar, menyuruh agar bola segera dikejar. Tatapan mata Song Yujun tertuju pada bola dengan penuh ketajaman dan fokus. Ia melesat maju, menyentuh bola ringan dengan ujung sepatu dan menghentikan dengan stabil di kakinya. Lalu ia mengangkat kepala dan mengamati seluruh lapangan dengan tenang. Dalam benaknya, bola yang tadi hampir masuk terasa seperti petunjuk. Ia mulai menyadari sesuatu. Jika bola berhasil diarahkan tepat ke dalam area emas itu, Hyungmin bisa mencetak gol. Dan pada saat itulah, pemahaman itu muncul begitu saja. Song Yujun akhirnya benar-benar mengerti rahasia di balik munculnya area emas.
Langkah pertama adalah area emas itu sendiri. Area itu hanya muncul saat bola berada dalam penguasaan dirinya. Sementara itu, salah seorang pemain belakang lawan berteriak kepada temannya untuk menghentikan laju Hyungmin yang sedang menuju daerah pertahanan mereka. Langkah kedua. Itulah yang terlintas di benak Song Yujun saat sebuah pilar cahaya keemasan menjulang tinggi menembus langit dari tengah lapangan. Ia mulai memahami bahwa saat ada peluang mencetak gol, area itu akan muncul dengan sendirinya. Dengan satu tendangan yang tepat, bola diumpankan langsung ke arah cahaya. Bola meluncur lurus menembus udara, menuju ke tempat yang dituju. Dan langkah ketiga, ketika akhirnya bola memasuki area itu, Hyungmin datang berlari tepat waktu, menyatu dengan cahaya yang bersinar terang. Ia menerima umpan itu dengan mantap. Dalam keterkejutan dan kekaguman ia berseru dalam hati. Umpan mematikan itu sungguh luar biasa dan sulit dipercaya. Sebuah senyuman perlahan muncul di sudut bibirnya. Tanpa ragu sedikit pun, ia langsung menerobos maju dan menendang bola itu dengan sangat keras. Bola berubah menjadi pancaran cahaya, membelah udara, melesat kencang menuju gawang, dan menembus jaring tanpa bisa dihentikan. Hyungmin mengepalkan kedua tangannya sambil berteriak gembira. Sementara rekan-rekan setimnya berhamburan mendekat dengan penuh semangat. Pujian terlontar. Tembakan jarak jauh itu benar-benar luar biasa. Dari kejauhan, Song Yujun berdiri diam, hanya menatap kerumunan yang bersorak merayakan gol. Perlahan ia mengepalkan tangan, merasakan kekuatan yang baru saja ia gunakan. Dengan kemampuan ini, ia yakin tak ada yang bisa menghentikannya. Wajahnya memancarkan kepuasan yang sulit disembunyikan. Lalu ia tertawa pelan dengan nada rendah, menyiratkan keyakinan penuh dalam dirinya. Sementara itu, dari balik jendela gedung sekolah, seorang pria berjas berdiri dia menatap ke arah lapangan dengan tatapan yang tak bisa ditebak. Ia memperhatikan dengan saksama saat Hyungmin mulai bergerak. Umpan mematikan yang dilepaskan tadi terasa begitu tepat, seolah waktunya benar-benar sudah dihitung dengan cermat. Ia menyaksikan sendiri bagaimana keputusan itu diambil tanpa ragu sedikit pun. Sambil mengangkat gelas kertas, pria itu menyesap minumannya perlahan. Pelatih tim nasional U17, Lee Jungwan, menatap ke arah lapangan dengan senyum kecil yang menyiratkan minat yang tumbuh dalam dirinya. Ia mulai berpikir, ternyata di tempat ini ada seorang anak yang cukup menarik perhatiannya, dan mungkin sudah saatnya memberi perhatian lebih. Pertandingan uji coba di SMA Dongil pun resmi berakhir. Tim merah keluar sebagai pemenang mutlak, mencetak 5 gol tanpa balas. Namun yang menjadi sorotan bukan hanya hasil telak itu, melainkan kejutan tak terduga yang muncul dari pemain yang sebelumnya tidak banyak diperhitungkan. MVP pertandingan hari itu jatuh pada Song Yujun, sang pengumpan tajam yang menciptakan momen penentu. Sore mulai meredup saat mereka berdiri di depan sebuah kedai di pinggir jalan. Hyungmin memandangi Song Yujun dengan tatapan penuh curiga. Ia mempertanyakan apakah yang berdiri di depannya benar-benar Song Yujun. Karena kemampuan mengumpan yang ditunjukkan hari ini terasa jauh melampaui apa yang pernah ia lihat sebelumnya. Song Yujun hanya melirik sejenak, lalu balik bertanya apakah hal seperti itu memang perlu diucapkan langsung di depan orangnya sendiri. Sambil memegang hotdog berlumur saus tomat, Hyungmin melanjutkan ucapannya. Ia mengingatkan bahwa sejak dulu Yujun dikenal sebagai pemain serba bisa. Dan menurutnya, mustahil mengubah gaya bermain begitu drastis hanya dalam beberapa hari menjadi seorang pengumpan murni. Wajah Song Yujun memancarkan senyum kecil yang mengandung rasa geli. Ia bertanya dengan nada tenang, kalau begitu, apakah dirinya seharusnya tidak mengoper bola? Sambil posisi berlutut Hyungmin menjelaskan kalau cara mengumpan cantik itulah yang membuatnya tidak masuk akal. Dengan kedua tangan masih memegang makanan, Hyungmin menatapnya dengan ekspresi tulus yang tak bisa disembunyikan. Baginya, umpan seindah itu benar-benar di luar nalar. Ia mulai menyadari bahwa dari sudut pandang orang lain, semua ini memang terdengar tidak masuk akal. Dan seperti yang dikatakan Hyungmin, selama ini ia dikenal sebagai pemain serba bisa. Seseorang yang dituntut untuk berlari dari wilayah pertahanan sendiri hingga ke kotak penalti lawan dalam satu serangan panjang, bertahan dan menyerang sekaligus tanpa kehilangan daya tahan. Itulah peran yang selama ini paling cocok dengannya, karena posisi itu sangat mengandalkan kekuatan fisik, sesuatu yang menjadi keunggulannya. Namun tiba-tiba berubah menjadi pemain yang berfokus penuh pada mengatur serangan lewat umpan. Bahkan menurut penilaiannya sendiri, hal itu terdengar benar-benar konyol. Tiba-tiba, Hyungmin membuka suara dan memanggil nama Yujun dengan nada yang berbeda, membuat Song Yujun menoleh sambil menatapnya dengan bingung. Tanpa menunggu reaksi lebih lanjut, Hyungmin langsung melanjutkan. Ia memberitahu bahwa pelatih tim nasional U17 baru saja tiba di sekolah. Seketika, tubuh Song Yujun menegang. Nama itu muncul di benaknya dengan jelas, Lee Jungwan, pelatih tim nasional U17. Ia langsung teringat, di masa ini memang biasanya pelatih akan datang hampir setiap hari ke sekolah, hanya untuk memantau perkembangan Hyungmin secara langsung. Dan jika memang benar begitu, maka belum sempat menyelesaikan pikirannya, tangan Hyungmin tiba-tiba menepuk bahunya. Di wajahnya terpancar senyum penuh semangat. Dengan nada optimis, ia menyatakan harapan yang muncul di kepalanya. Jika ia bisa terus bermain seperti hari ini dan berhasil menarik perhatian pelatih,
maka ada kemungkinan mereka berdua bisa bergabung bersama ke tim nasional U17. Song Yujun terdiam. Pikirannya kosong sejenak. Nama itu kembali terngiang dalam benaknya. Tim nasional U17. Telinganya seakan masih dipenuhi gema teriakan penonton yang menyebut namanya berkali-kali. Penuh semangat, penuh harapan. Dan saat itulah ia membulatkan tekad. Dalam hatinya ia berkata tegas, bahwa dirinya harus terpilih. Keesokan harinya, di lapangan SMA Dongil, para pemain sudah mulai melakukan pemanasan. Hyungmin meregangkan pinggangnya dengan gerakan malas, lalu bertanya sambil melenturkan badannya. Ingin tahu apa rencana latihan hari ini. Sementara itu, Song Yujun tengah menekan kakinya ke tanah untuk peregangan, lalu menjawab dengan tenang bahwa hari ini adalah latihan dasar untuk fisik. Hyungmin menghela napas, lalu mengeluh sambil berdiri. Dari semua jenis latihan yang ada, latihan fisik dasar adalah yang paling membosankan menurutnya. Sambil menepuk-nepuk tanah dari bajunya dan bersiap untuk memulai, ia memberi isyarat agar mereka segera bergerak. Namun tiba-tiba perhatiannya teralih. Pandangan matanya tertuju pada sesuatu yang terasa janggal. Ia memperhatikan gerak-gerik pelatih, lalu bergumam dalam hati sebenarnya apa yang sedang dilakukan pelatih di sana. Pelatih membuka kedua tangannya lebar dan memberi isyarat untuk menghentikan sebuah bus yang mendekat. Kendaraan itu melambat, lalu berhenti dengan stabil dan perlahan membuka pintunya. Satu persatu, sekelompok pemain dengan seragam merah turun dari dalam bus. Mereka segera membentuk barisan rapi di tepi lapangan. Gerakan mereka tertib dan terorganisir. Hyungmin terbelalak kaget, tidak menyangka kedatangan mereka. Ia mengenali wajah-wajah yang turun dari bus. Lalu berkata dengan nada tak percaya, itu kan anggota tim muda Seoul. Sementara itu, Song Yujun mengernyit, merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia menyadari bahwa tidak ada pemberitahuan mengenai pertandingan sebelumnya. Tak pernah ada informasi tentang kedatangan lawan seperti ini. Dari dalam bus, Lee Jungwan akhirnya turun dengan langkah tenang. Pelatih SMA Dongil segera menyambutnya dengan ramah dan penuh hormat. Ia mengucapkan terima kasih karena telah bersedia datang dalam waktu yang begitu singkat. Mata Song Yujun langsung menajam, jantungnya berdebar. Dan pupil matanya menyusut saat menyadari siapa yang baru saja muncul di hadapan mereka. Ia ada di sini, Lee Jungwan. Pelatih SMA Dongil tersenyum, menyambut hangat kedatangan tim lawan. Menurutnya, menghadapi tim kuat seperti tim muda Seoul adalah kehormatan, dan mereka akan selalu diterima kapan saja. Kemudian ia menoleh dan bertanya dengan nada santai, apakah kedatangan Lee Jungwan hari ini untuk melihat perkembangan Hyungmin secara langsung? Namun Lee Jungwan hanya membalas dengan senyum samar. Ia menjawab bahwa kedatangannya kali ini untuk memastikan sesuatu. Pelatih SMA Dongil mulai merasa ada sesuatu yang disembunyikan, lalu bertanya hati-hati, ingin tahu apakah ada hal lain yang sebenarnya ingin disampaikan. Lee Jungwan menoleh dengan tenang. Ia balik bertanya, apakah memang masih ada hal yang perlu diragukan? Pandangannya kemudian beralih, menatap langsung ke arah Song Yujun yang berdiri tidak jauh dari sana. Setelah itu, ia kembali menghadap pelatih SMA Dongil. Sebuah senyum perlahan muncul di wajahnya. Ia berkata bahwa ada satu hal yang ingin ditanyakan. Pelatih berdiri tegak di depan papan taktik, lalu mengumumkan dengan suara tegas kepada seluruh pemain. Ia menyadari bahwa pemberitahuan ini mendadak. Namun untuk hari ini, sesi latihan akan diganti menjadi pertandingan persahabatan melawan tim muda Seoul. Susunan pemain sudah dipasang di papan pengumuman, dan mereka diminta untuk mengeceknya sendiri. Latihan pemanasan harus dimulai dalam 10 menit. Begitu mendengar instruksi itu, para pemain segera berkumpul dan bergerak cepat menuju papan untuk melihat daftar nama. Di tengah kerumunan, Song Yujun menepuk bahu Hyungmin dengan lembut, lalu menatapnya dengan serius. Dengan nada penuh tekad, ia menyampaikan sesuatu yang hanya bisa dimengerti oleh mereka berdua. Ia memastikan bahwa Hyungmin sudah melihat sendiri siapa yang datang hari ini, yaitu pelatih Lee Jungwan. Dan karena itu, setiap umpan yang akan ia kirimkan ke arah Hyungmin hari ini, tidak bisa dianggap biasa. Ia bertanya dengan tajam, apakah Hyungmin benar-benar siap untuk menerima semuanya? Sebuah perintah sederhana namun tegas datang pada Song Yujun. Hyungmin diminta mencetak semua gol yang mungkin tanpa alasan dan tanpa ampun. Tapi tiba-tiba, Hyungmin menunjukkan sesuatu di papan taktik yang baru saja dipasang oleh pelatih. Song Yujun mendekat. Awalnya tak merasa ada yang aneh. Ia mengira susunan pemain pasti seperti biasa. Tak ada kejutan berarti. Namun saat matanya menelusuri deretan nama dengan lebih teliti, tubuhnya langsung membeku. Dai Jinhao, Hong Shimin, bahkan Shin Kyung-road, semua ada. Tapi satu nama besar yang seharusnya selalu mengisi lini depan tak ada di sana. Hyungmin, sang penyerang andalan, hilang dari daftar pemain utama. Yujun memandangi papan itu lama, tak percaya dengan apa yang ia lihat. Napasnya tertahan sebelum akhirnya mengalir keluar sebagai desahan pelan. Ia merasa seperti ingin menyerah. Dalam hati, ia meragu apakah semuanya sudah berakhir untuknya. Namun di sisi lapangan, berdiri seseorang yang memperhatikan segalanya dengan cermat. Lee Jungwan, pelatih tim nasional U17, tak mengalihkan pandangannya dari kerumunan pemain yang membaca papan strategi. Ia tahu Song Yujun memiliki kemampuan mengoper bola yang luar biasa.
Seperti yang ia lihat pada pertandingan sebelumnya. Tapi tanpa penyerang andalan sekelas Sun Heung-min. Akankah anak itu masih bisa menciptakan keajaiban yang sama? Sebuah senyum penuh tantangan muncul di wajah Jungwan. Ia ingin melihat langsung kekuatan yang mungkin membawa anak itu masuk ke skuad nasional muda. Song Yujun mengepalkan tangannya dengan tekad yang mulai menyala kembali. Tidak ada jalan mundur. Pertandingan persahabatan antara Dongil High School dan tim muda Seoul resmi dimulai. Peluit berbunyi nyaring, menandakan babak pertama pertandingan dimulai. Ini adalah upaya untuk menemukan dan membina generasi bintang sepak bola berikutnya. Organisasi pun membentuk klub sepak bola muda. Di seluruh dunia, ada begitu banyak tim muda. Namun tim muda FC Seoul yang dipimpin oleh Lee Jungwan benar-benar berbeda dari yang lain. Suasana di lapangan tiba-tiba menjadi tegang. Seorang pemain bernomor punggung 10, mengenakan jersey merah hitam bergaris, berdiri tepat berhadapan dengan Song Yujun yang mengenakan seragam tim biru. Tanpa banyak aba-aba, lawan itu langsung mengoper bola ke rekannya menggunakan kaki belakang. Mulut Yujun terlihat menggerutu. Dengan santai pemain Seoul menerima umpan. Sambil menarik napas dalam-dalam, ia sedang bersiap untuk mengeksekusi bola selanjutnya secara tepat. Ia sedang mempertimbangkan jarak, putaran dan koordinat yang tepat untuk menghasilkan umpan yang sempurna. Pemain berkacamata itu pun mengangkat kepala. Persentase keberhasilan umpan itu muncul jelas dalam benaknya. Ia mendorong kacamata dengan lembut. Lalu satu angka terlintas tanpa keraguan, 100%. Dengan suara lantang, ia berteriak akan segera melepaskan umpan. Tanpa ragu, ia mengangkat kaki dan menendang bola sekuat tenaga. Bola melesat menembus udara, membentuk busur yang tak biasa. Song Yujun mendongak dengan sorot mata terkejut, menyaksikan lengkungan aneh itu meluncur di udara. Yujun bertanya dalam hati penuh keheranan, apa-apaan umpan lambung macam itu? Kemana bola itu akan terbang? Bola menelusuri lintasan panjang di udara sambil mengeluarkan suara siulan tajam, lalu jatuh menuju satu titik di depan gawang. Pemain lain menerima umpan dan langsung menendang bola ke gawang tanpa ragu. Penjaga gawang berusaha keras menepis, namun hanya bisa menatap saat bola itu menghantam jaring dengan keras. Jaring gawang menggembung hebat. Tim muda Seoul berhasil mencetak angka pertama. Skor sementara, 1-0. Song Yujun berdiri mematung dengan tatapan bingung. Ia masih tidak percaya apa yang dilihat barusan. Inilah alasan sebenarnya mengapa tim muda Seoul begitu kuat. Pemain berkacamata itu melepas kacamatanya, membersihkan lensa perlahan dengan kain, lalu memakainya kembali. Senyum percaya diri muncul di sudut bibir. Dengan bangga dia berkata kalau perhitungannya barusan sudah sempurna. Dia adalah Oh Seong-min, poros lini tengah tim muda Seoul yang dikenal dengan julukan jenius matematika umpan. Setiap umpan yang dilepaskan gelandang berbakat ini selalu berbeda dari yang lain. Malam sebelumnya, gedung apartemen terbungkus dalam keheningan malam. Di dalam kamar yang remang, hanya suara ketikan keyboard yang terdengar menggema. Song Yujun duduk di depan komputer. Satu profil pemain terpampang jelas di layar, Oh Seong-min. Pencetak akurasi umpan tertinggi di kejuaraan sepak bola nasional kelompok usia muda. Pemain terbaik turnamen. Jari-jari Song Yujun mengetuk meja perlahan. Soal mengumpan, dia memang monster di levelnya sendiri. Posisinya pun sama, sebagai gelandang tengah. Tatapan Song Yujun berubah tajam. Kalau dilihat sekarang, dia mungkin adalah kandidat terkuat untuk masuk skuad Piala Dunia U17. Song Yujun lalu merebahkan badannya di atas tempat tidur, lalu menyilangkan tangan di belakang kepala sebagai bantal. Dalam hati, Yujun berkata, jika ingin menggantikan Oh Seong-min di Piala Dunia U17, maka dibutuhkan kemampuan mengumpan yang benar-benar luar biasa. Kalau masih seperti dulu, itu jelas mustahil. Namun senyum percaya diri muncul di wajahnya. Selama masih ada Sun Heung-min dan zona emas, semuanya akan berbeda. Menjadi starter di Piala Dunia U17. Pikiran itu membuat Yujun tak bisa menahan tawa kecil yang meluncur begitu saja. Namun teriakan dari lapangan membuyarkan lamunannya, menarik kesadarannya kembali ke pertandingan. Seseorang memanggil keras minta bola. Yujun langsung melepaskan umpan dengan satu tendangan. Namun bola itu dipotong lawan sebelum mencapai tujuan. Yujun kembali mengejar bola. Berhasil merebutnya lagi. Lalu meneriakkan nama rekannya dengan keras. Ia mencoba mengirim umpan sekali lagi. Tapi hasilnya tetap sama. Bola kembali direbut di tengah jalan. Dengan nada nyaris putus asa, Yujun kembali memanggil rekan yang sama. Satu lagi umpan yang gagal. Bola menggelinding lemah di tanah tanpa arah. Rekannya berteriak dengan nada marah pada Yujun. Ada apa dengan semua umpan ini? Pemain yang terus meminta bola namun tak pernah menerima dengan benar itu adalah penyerang dari SMA Dongil. Dia bernama Gu Do-geun. Dan pengumpannya, tidak lain adalah Song Yujun. Persentase keberhasilan umpannya, 0%. Yujun memaksakan senyum kaku. Namun perasaannya tenggelam semakin dalam. Tanpa Sun Heung-min, ia tak bisa melihat cahaya emas itu di lapangan. Jika tak bisa melihat cahaya itu, tak ada serangan yang bisa menjadi pukulan penentu. Jika terus seperti ini, jangankan Piala Dunia U17,
Bermimpi saja rasanya tak pantas. Song Yujun yang masih melamun, diteriaki salah satu rekannya untuk segera balik ke barisan pertahanan. Sementara itu Yujun melihat saingan beratnya Oh Seong-min melaju sambil membawa bola untuk membangun serangan. Ia lalu menggiring ke depan. Langkah kakinya mantap, suara sepatu berlari menggema di seluruh lapangan. Dengan gaya santai Seong-min mengumpan bola dengan akurat dan melewati Yujun dengan mudah. Seorang rekan setimnya yang juga mengenakan jersey merah hitam, berlari menuju arah datangnya bola yang berhasil melewati salah satu pemain belakang pemain Dongil. Kemudian menyambut umpan di dadanya sambil mendengus dengan bangga. Tanpa ragu, ia langsung melakukan tendangan voli dengan sangat keras. Bola meluncur deras menuju gawang, mengoyak udara, dan menciptakan suara dentuman keras. Kiper berseru kaget, mencoba menjangkau bola dan mendorong tubuhnya ke samping. Bola meleset tipis, menghantam tiang lalu keluar melewati garis bawah. Pemain yang menendang tadi berteriak dengan nada kesal. Sangat menyayangkan momen tersebut tidak menghasilkan gol. Dari kejauhan, Song Yujun menyaksikan semuanya dalam diam. Pikirannya melayang jauh. Kalau saja umpan seperti itu yang menerima adalah San Heung-min, sudah pasti akan terjadi gol. Lalu bertanya dalam hati, apakah umpan seakurat itu mungkin dilakukan tanpa zona? Pandangan Yujun pun beralih ke arah Oh Seong-min, yang masih terus berlari menyusuri lapangan. Seong-min mengangkat kepalanya, menatap ke arah sisi lapangan. Di sana, pelatih Lee Jung-wan berdiri di atas tangga kecil, memberikan senyum bangga sambil mengacungkan jempol. Sebuah bentuk pujian yang jelas dan bermakna. Yujun melihat pemandangan itu. Seluruh tubuhnya terasa membeku. Pelatih Lee Jung-wan benar-benar memberinya jempol? Sesuatu dalam dirinya tersulut. Perasaan enggan untuk kalah mulai menyala. Tidak, aku harus. Tatapan Yujun berubah tajam, penuh tekad. Aku harus mengirimkan umpan yang jauh lebih luar biasa. Di pinggir lapangan salah satu rekan Yujun berkata kepada Heung-min. Apakah dia melihat lini tengah tim mereka benar-benar berantakan dan dibuat kocar-kacir oleh lawan? Apakah separah itu gara-gara dua pemain inti dari tim mereka tidak bermain? Sementara itu, Heung-min sedang mengamati situasi di lapangan. Sambil menghela napas dia berkata, bahwa dengan dua penyerang utama di tim mereka tidak bermain, maka akan kesulitan timnya akan menciptakan peluang untuk mencetak gol. Dan oleh karena itu lini tengah yang menanggung semua tekanan itu. Rekannya kembali memberi analisa. Dengan adanya Oh Seong-min di lini tengah yang terus memberikan umpan-umpan yang akurat tanpa henti, pasti membuat tim mereka akan sangat berat. Dan ini sangat jelas terlihat benar-benar tanpa harapan. Tanpa ekspresi San Heung-min menjawab pelan. Ia berkata kalau pernyataan itu tidak selamanya benar. Sorakan tiba-tiba terdengar dari arah tribun. Di lapangan, Song Yujun menggiring bola ke depan dengan semangat yang membara di wajahnya. Ia merasa inilah saatnya menyerang. Peluang ini tidak datang dua kali. Selama bola bisa langsung dikirim ke Gu Do-geun, itu akan menjadi momen emas. Dan pelatih Lee Jung-wan pasti akan memperhatikannya. Dengan langkah cepat, Yujun berusaha menembus pertahanan. Salah satu rekannya tampak berlari mencari ruang bebas untuk menghindari kawalan dua bek lawan. Namun dua pemain bertahan lawan segera menutup celah, bergerak cepat untuk menghentikan laju bola. Ia mulai sadar bahwa celah untuk mengumpan sudah mengecil. Di saat itu, suara dari sisi lapangan terdengar memanggil. Seseorang meneriakkan namanya, meminta bola. Yujun langsung bereaksi. Pergelangan kakinya berputar cepat, bola diumpankan ke arah Dou tanpa ragu. Lintasan ini terasa aman, dan dalam bayangannya, ia seolah sudah mendengar pujian pelatih. Umpan bagus, Yujun. Namun kenyataan tidak seindah itu. Tak ada yang memuji, tak ada yang menoleh. Ia tetap diam, menggertakkan gigi lalu meneriakkan nama rekannya dengan nada penuh tekanan. Kakinya kembali mengayun, mengirim bola tinggi ke udara. Bola terbang membentuk lengkungan, namun raut wajahnya langsung berubah. Lintasannya terlalu lemah, terlalu lambat. Salah satu pemain lawan melompat tanpa kesulitan dan memotong bola itu di udara. Sambil tersenyum sinis, pemain itu menoleh pada rekan setimnya. Umpan anak itu tidak berguna. Dengan raut wajah kesal, Yujun menggerutu bahwa semuanya kacau. Bola yang ia umpan sempat membentur pemain lawan, sehingga arah dan kecepatannya berubah. Akibatnya, bola itu gagal mencapai rekannya dan malah dengan mudah dipotong oleh lawan. Sambil menyunggingkan senyum sinis, pemain lawan mengejek, mengatakan bahwa umpan dari Yujun benar-benar buruk. Lalu menambahkan bahwa sekarang giliran mereka melancarkan serangan. Tanpa membuang waktu, pemain Seoul itu langsung mengoper bola ke rekannya di lini depan. Dengan gaya permainan cepat 1-2, bola segera diteruskan ke arah Seong-min. Ia menghentikannya dengan ujung sepatu, halus dan terkontrol. Perhitungan koordinat sudah siap. Sinar fokus melintas di matanya sesaat sebelum ia menendang bola dengan kekuatan penuh. Bola meluncur kencang, menembus udara seperti anak panah, meninggalkan jejak putih lurus di langit. Seorang pemain lain yang mengenakan seragam merah hitam segera berlari mencari posisi menyambut datangnya bola. Bola pun mendarat tepat di hadapannya, dan tanpa perlu menghentikannya, ia langsung melepaskan tendangan keras. Tendangannya mengarah tepat ke gawang. Penjaga gawang terbang menyusul arah bola,
Tangannya terulur sejauh mungkin. Namun sia-sia. Bola masuk. Jaring gawang terguncang hebat. Seluruh pemain Seoul bersorak kegirangan merayakan gol tersebut. Sementara Yu Jun masih terpaku. Tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Perlahan, kepalanya menunduk. Wajahnya tertutup bayangan. Dalam hati, ia mengakui bahwa kesalahannya lah yang membuka peluang bagi tim lawan untuk mencetak gol. Itu merupakan sebuah pukulan telak baginya. Pupil matanya menyempit. Dan tubuhnya terasa lemas seolah seluruh tenaganya menguap begitu saja. Saat itulah peluit panjang terdengar nyaring. Menandai berakhirnya babak pertama dan pertandingan pun memasuki masa istirahat selama 15 menit. Song Yu Jun berjongkok di pinggir lapangan dengan kedua tangan menutupi kepala. Wajahnya memancarkan keputusasaan. Dan tubuhnya tak bergerak seperti membeku dalam rasa bersalah. Ia mengerang pelan. Suaranya berat dan penuh penyesalan saat gumaman lirih keluar dari bibirnya. Mengutuki diri sendiri karena umpan buruk yang tadi membuat lawan bisa balik menyerang dan mencetak gol. Napasnya berat dan dada terasa sesak. Seolah beban pertandingan menimpa seluruh pikirannya. Membuatnya merasa segalanya benar-benar telah berakhir. Sesudah itu Yu Jun tertawa sendiri sampai-sampai seluruh badannya bergetar. Entah apa maksudnya. Sementara dua orang rekan di belakangnya memperhatikan dengan ekspresi campur aduk. Di belakang Song Yu Jun, San Hyung-min berjalan santai sambil membawa es loli lalu mengetuk kepala Yu Jun dengan iseng. Yu Jun terbatuk kecil karena kejutan itu. Lalu menoleh dan mendapati Hyung-min di sampingnya. Hyung-min menyerahkan sebungkus es loli sambil bertanya ada apa dengannya? Apakah Yu Jun dengan sengaja melakukan semua ini? Atau Yu Jun memang berniat hanya mengumpan-umpan terus tanpa arah yang jelas? Yu Jun menerima es loli tanpa banyak reaksi. Alih-alih menjawab, Yu Jun justru balik mempertanyakan maksud Hyung-min. Seakan tak paham arah pembicaraan yang sedang terjadi. Dengan wajah tegas Yu Jun menjelaskan bahwa untuk menarik perhatian dari pelatih Lee Jung-wan, dia harus melakukan apa yang dikuasainya. Hyung-min tetap tenang sambil menikmati es lolinya. Ia tahu, kalau ingin menarik perhatian pelatih Lee Jung-wan, maka seseorang harus menunjukkan kelebihan yang paling menonjol. Dan karena itu, ia kembali menyoroti keputusan Yu Jun, mempertanyakan kenapa dari tadi hanya memilih untuk mengoper bola. Bagi Yu Jun jawabannya sederhana. Ia merasa itu adalah hal yang memang dikuasainya. Tidak ada alasan lain, karena dirinya memang paling mahir dalam hal mengatur aliran permainan lewat umpan. Mendengar jawaban itu, Hyung-min sempat tersedak. Es loli yang sedang dikunyahnya justru jatuh dan berhamburan ke lantai. Dalam hati ia mengumpat pelan, menyebut Yu Jun bodoh. Namun Hyung-min tak berniat memperpanjang. Baginya, ucapannya barusan sudah cukup sebagai peringatan. Kalau Yu Jun masih belum juga menangkap maksudnya, maka semua itu tak lagi menjadi urusannya. Tanpa menunggu reaksi, Hyung-min segera melangkah pergi begitu saja, membiarkan Yu Jun yang masih terduduk di tempat. Yu Jun berteriak apa maksud perkataan Hyung-min barusan. Kini Yu Jun duduk sendirian di tribun penonton. Siku bertumpu pada lutut, dagu menyandar di telapak tangan, matanya menatap kosong ke lapangan. Di kepalanya, muncul satu pertanyaan yang terus mengganggu. Apakah ada hal lain yang benar-benar ia kuasai? Peluit tajam tiba-tiba terdengar dan membuyarkan lamunan. Babak kedua dimulai. Para pemain kembali ke lapangan dan mengambil posisi masing-masing. Bola diletakkan dengan berat di tengah lingkaran. Kick-off dimulai oleh kesebelasan lawan. Yu Jun berdiri di tempat dengan kepala menunduk seperti patung diam tak bergerak. Dua pemain lawan nampak berlari mencari posisi untuk menyerang. Tapi pikiran Yu Jun masih belum sepenuhnya kembali. Ia terus bertanya dalam hati. Sebenarnya dirinya ini unggul dalam apa? Apakah hanya sebagai pengumpan? Atau seharusnya mulai berani menembak langsung? Kepalanya terangkat perlahan. Matanya menatap kosong memperlihatkan kalau ia masih dalam lamunan. Dengan wajah yang geram, ia menyesalkan kenapa Hyung-min tidak langsung saja mengatakan apa maksud dari perkataannya itu. Teriakan keras dari rekan setim menghentikan alur pikirannya. Ia baru tersadar, pemain lawan dengan nomor punggung 10 sudah melewatinya dengan mudah. Ia hanya sempat meminta maaf. Namun dalam hatinya ia tahu, sekarang bukan saat yang tepat untuk mempertanyakan dirinya sendiri. Ingatan dari babak pertama kembali muncul. Umpan mematikan dari Oh Seong-min yang membuka peluang bagi lawan mencetak gol. Dan pujian serta acungan jempol dari pelatih Lee Jung-wan kepada Seong-min yang tidak bisa ia lupakan. Ia tidak bisa membiarkan kejadian itu terulang. Jika ingin menghentikan Oh Seong-min, maka satu-satunya cara adalah dengan memotong jalur bola sebelum sampai ke tujuan. Yu Jun menarik napas dalam, lalu melesat maju tanpa ragu. Tekadnya sudah bulat. Pemain nomor 10 dari tim lawan melaju cepat ke depan, tapi seolah menyadari sesuatu. Ia mulai melirik ke belakang. Dan di saat itu, Yu Jun tiba-tiba muncul dari arah belakang, menempel ketat, dan menghentikan laju dengan tubuhnya. Pemain nomor 10 itu segera mengoper bola ke rekan yang berada di dekatnya, dan diterima dengan sangat baik. Dengan semangat membara Yu Jun berlari mengejar bola yang sudah dioper tadi. Pemain nomor 10 menoleh lagi, kali ini dengan wajah terkejut. Kecepatan Yu Jun jauh di luar perkiraannya. Ia tak menyangka Yu Jun bisa bergerak secepat itu. Namun Yu Jun tahu satu hal, tak ada satupun rekan yang sudah berada di depan untuk menerima umpan. Dari arah lain, terdengar suara lantang memanggil.
meminta bola segera dikirimkan. Bola kembali ditendang jauh mengarah langsung ke Oh Xiaomin. Bola bergulir dengan halus menuju arahnya, tepat seperti yang diantisipasi sebelumnya. Tanpa berpikir panjang, Xiaomin segera menggiring bola ke depan menjauhi Yu Jun. Yu Jun melihatnya dengan rahang mengeras. Ia tahu bola itu akan segera sampai di kaki Xiaomin. Dan itu tidak boleh terjadi. Dalam hati, yang ia butuhkan hanya sedikit kecepatan tambahan. Sedikit saja, agar bisa mendahului. Seketika, sosoknya bergerak cepat bagai bayangan biru yang menyambar di tengah lapangan. Ia berhasil menyalip lawan hanya dengan selisih yang tipis, menempel rapat dengan tubuhnya, dan menutup jalur umpan secara sempurna. Xiaomin tak bisa menyembunyikan keterkejutannya saat melihat bola berhasil dipotong di hadapannya. Tatapan matanya berubah, penuh ketidakpercayaan. Pemain lawan yang menyaksikan momen itu pun tercengang. Tak menyangka Yu Jun mampu membaca permainan sedetail itu dan memotong jalur dengan begitu presisi. Xiaomin berpikir keras memikirkan bagaimana cara untuk kembali mengumpan bola kepada rekannya tanpa gangguan dari Yu Jun. Teriakan terdengar dari seluruh penjuru lapangan. Para rekan setim mulai bersorak, menyemangati Yu Jun agar terus menekan Xiaomin tanpa memberi ruang sedikit pun. Xiaomin masih berusaha membawa bola, berlari kencang untuk melepaskan diri dari penjagaan Yu Jun yang terus membayangi. Langkahnya semakin cepat, bola terus digiring tanpa henti. Tapi nafasnya mulai terengah, keringat membasahi wajah dan kacamatanya, membuat pandangannya terganggu. Dengan sisa tenaganya, ia mencoba berteriak, memberi isyarat untuk melepas umpan. Namun Yu Jun kembali muncul tepat di hadapannya. Seperti bayangan yang tak bisa dihindari, ia berhasil memotong pergerakan Xiaomin untuk kedua kalinya. Rekan satu tim yang memakai nomor punggung 10 tampak kesal, mengeklik lidahnya lalu kembali mencoba mengirimkan umpan. Tapi kali ini ada keraguan dalam gerakannya. Ia mulai sadar, akurasinya menurun, dan jalur umpannya tidak lagi sebersih sebelumnya. Di pinggir lapangan, pelatih Lee Jungwan menyaksikan seluruh situasi dengan saksama. Tiba-tiba datang seseorang dari belakang sambil mengatakan sesuatu. Lee Jungwan menoleh ke belakang. Seorang pria berbaju abu-abu ikut memperhatikan permainan dan akhirnya membuka suara. Bertanya dengan penasaran bagaimana menurut sang pelatih mengenai penampilan Yu Jun sejauh ini. Lee Jungwan tetap tenang, sambil memegang gelas kertas di tangannya. Lalu menjawab dengan datar. Ia mengaku sempat ragu memilih antara Yu Jun dan Xiaomin. Karena Xiaomin dikenal memiliki kemampuan mengumpan yang luar biasa. Pria di sampingnya terlihat bingung. Tak langsung mengerti arah pembicaraan. Jungwan mengambil satu tegukan air sebelum melanjutkan. Menurutnya, mungkin karena kesalahan kecil yang terjadi sebelumnya. Permainan yang awalnya bergantung pada seorang pengumpan kini berubah drastis menjadi pertarungan fisik yang sengit. Pelatih Lee Jungwan menatap dua pemain yang tengah beradu di lapangan. Dalam benaknya, muncul satu kemungkinan yang sulit diterima. Namun perlahan mulai masuk akal. Mungkin Yu Jun benar-benar telah meninggalkan peran lamanya. Pria berbaju abu-abu yang berdiri di sampingnya berbicara pelan. Ia menyebut bahwa Yu Jun sebenarnya adalah seorang gelandang serba bisa. Lalu bertanya apakah pelatih menyadarinya. Wajah Jungwan perlahan mengeras. Ia terdiam cukup lama. Lalu berbisik dengan suara pelan. Seperti belum sepenuhnya percaya pada apa yang baru saja ia dengar. Di tengah lapangan, Yu Jun terlihat terengah. Keringat membasahi leher dan pelipisnya. Saat berdiri di tengah tekanan, ia menyadari sesuatu yang sudah lama ia lupakan. Selama ini, karena terlalu fokus pada satu peran, ia menyingkirkan bagian penting dari dirinya sendiri. Ingatan lama mulai bermunculan, dan suara Xiaomin kembali terngiang dalam pikirannya. Dulu, Yu Jun adalah gelandang sejati. Daya tahannya kuat, semangat bertarungnya tak pernah padam. Dan jika ia tetap berada di jalur itu, mungkin saja sekarang ia sudah menjadi starter di Liga Utama Korea. Bakat utamanya bukan hanya mengatur permainan, tapi menekan lawan tanpa henti. Saat Seong-min sedang menggiring bola, tiba-tiba Yu Jun sudah menghadang di depannya. Sambil tersenyum Yu Jun berkata supaya bola itu diberikan padanya. Di sisi lain, Oh Xiaomin mulai kehilangan ketenangan. Keringat dingin mengalir deras. Bukan karena lelah, melainkan karena tekanan yang terus mengunci geraknya. Yu Jun tak memberinya ruang untuk bernapas. Menempel ketat seperti bayangan yang tak bisa diusir. Xiaomin sadar, jika ia terus menunda maka semua ruang akan tertutup. Satu-satunya cara untuk lepas dari situasi ini adalah segera melepaskan bola sebelum semuanya benar-benar hilang dari kendalinya. Dengan sisa tenaga, Xiaomin nyaris tak sanggup mengayunkan kakinya yang mulai terasa nyeri. Ia mencoba bersiap untuk menendang, namun tubuhnya sudah terlalu berat untuk dikendalikan. Desahan tertahan keluar dari mulutnya, menandakan tubuh yang mulai kehabisan daya. Dalam hati ia menggerutu pelan. Tekanan fisik ini terlalu besar. Tubuhnya sudah melewati batas. Keseimbangannya hilang dan ia mulai goyah. Bola bergulir ke arah yang aneh. Namun sebuah kaki muncul tepat waktu, menghentikan laju bola dengan sangat tenang dan akurat. Dan terlihat sangat jelas itu adalah pemain Dongil yang tanpa ragu menggiring bola ke depan. Yu Jun terperanjat kaget melihat umpan Seong-min meleset dan telah direbut rekannya. Dan langsung meminta rekan-rekan yang lain untuk berlari membangun serangan balasan. Pemain-pemain berhamburan di lapangan.
Serangan balik terbentuk dalam sekejap, mengalir deras ke arah pertahanan lawan. Sorakan terdengar dari pinggir lapangan. Seseorang tersenyum puas melihat momen ini akhirnya datang. Ia kagum melihat tenaga luar biasa yang ditunjukkan, kekuatan fisik yang dipakai untuk menyerang dengan tekanan penuh. Belum pernah ada yang mampu melakukan ini sampai sejauh ini. Pandangannya tertuju pada satu sosok di tengah lapangan. Inilah Song Yujun asli, yang selama ini tertidur. Nama Yujun kini bergema, diteriakan oleh para pemain lain. Ia menerima umpan dengan mantap dan langsung menggiring bola ke depan. Waktu menunjukkan menit ke-88. Inilah momen terakhir yang bisa ia gunakan untuk membuktikan diri dan menarik perhatian pelatih Lee Jungwan. Dalam kepalanya satu keraguan muncul. Ia tak yakin apakah keputusan ini akan membawanya ke hasil yang diinginkan. Tapi tak ada waktu lagi untuk ragu. Yujun terus menggiring bola, menerobos ke depan sambil menantang barisan pertahanan lawan yang sudah bersiaga penuh. Mereka membentuk dinding rapat di hadapannya, nyaris tanpa celah. Semua jalur umpan telah tertutup rapat, dan ia dikepung dari segala arah. Dengan cepat, pandangannya menyapu lapangan, mencoba membaca pergerakan rekan setim dan lawan. Ia tahu tak punya banyak waktu untuk berpikir, harus segera membuat keputusan kemana harus bergerak selanjutnya. Matanya akhirnya tertuju lurus ke arah gawang. Meski dibatasi penjagaan ketat dan pertahanan yang solid, ia terus mencari celah sekecil apapun, berharap ada satu peluang yang bisa ia rebut sebelum semuanya tertutup sepenuhnya. Cahaya keemasan yang menyilaukan memantul di mata Yujun. Untuk sesaat, ia diliputi kebingungan tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Cahaya itu berputar cepat, membentuk pusaran yang membuka jalur bercahaya mengarah langsung ke gawang lawan. Ruang itu benar-benar kosong, tak masuk akal. Saat Yujun melirik ke arah bangku cadangan, di situ jelas Sun Heung-min masih duduk di sana. Tapi entah bagaimana, tidak ada satupun pemain bertahan yang menjaga area itu. Tak ada waktu untuk berpikir lebih lama. Yujun segera mengayunkan kaki dan melepaskan tendangan keras. Bola melesat cepat, menembus udara, mengikuti garis emas yang seolah ditarik oleh takdir. Dari arah depan tiba-tiba terdengar teriakan keras. Seseorang melompat tinggi ke udara. Tubuhnya melayang seperti ikan yang menembus permukaan air. Gu Do-geon. Ia muncul di saat yang tepat, menyundul bola dengan presisi sempurna. Kontaknya tajam. Bola meluncur deras, menukik tajam melewati kiper yang tak sempat bereaksi. Gol tercipta. Ledakan sorak langsung menggema di seluruh stadion. Rekan setim berhamburan menghampiri. Mereka mengelilingi Yujun dan Do-geon dengan teriakan penuh semangat. Di tengah riuhnya perayaan, Yujun tersenyum dan menepuk kepala Do-geon sambil tertawa lega. Peluit panjang berbunyi tanda pertandingan berakhir. Kesebelasan Dongil berhasil menyamakan skor di menit-menit akhir. Di pinggir lapangan, pelatih Lee Jungwan menatap ke tengah dengan tatapan dalam. Ia tak berkata apa-apa, hanya mengangkat gelas kertas yang ada di tangannya, menyesap perlahan sambil mengamati atmosfer yang berubah. Dalam diam itu, ia tahu satu hal pasti. Ia telah menemukan gelandang untuk Piala Dunia U17. Senja perlahan menyelimuti lingkungan SMA Dongil. Aktivitas tim sepak bola masih berlangsung di lapangan terbuka. Sementara cahaya matahari yang mulai meredup menembus jendela ruang ganti, mewarnai seluruh ruangan dengan semburat jingga yang hangat dan tenang. Di dalam, Song Yujun duduk sendirian di bangku panjang. Ia menghadap ke deretan loker, memandangi bayangannya sendiri yang samar di permukaan logam kusam. Tatapannya kosong, dan dagunya bertumpu di atas tangan yang terlipat. Dalam diam pikirannya berkelana jauh, terperangkap dalam gumam yang hanya bisa didengar oleh dirinya sendiri. Ia masih mengingat dengan jelas momen di pertandingan tadi. Zona itu, tempat yang tiba-tiba terbuka di tengah pertahanan lawan. Bukan ilusi, bukan kebetulan. Bahkan tanpa kehadiran Heung-min, ruang itu tetap muncul. Tapi kenapa baru terlihat saat babak kedua berlangsung? Matanya membelalak. Sebuah kesadaran tiba-tiba menghantamnya. Di hadapannya layar laptop menyala terang. Rekaman pertandingan diputar ulang. Suara komentator mengisi ruang hening itu. Gu Do-geon sedang bertarung dengan bek lawan. Tubuhnya kuat, tekanan fisiknya luar biasa, dan kemampuan tekniknya membuatnya mampu menembus barisan pertahanan. Yujun menyimak tanpa berkedip. Di layar Gu Do-geon terus memaksa maju. Bukan karena ruang terbuka, melainkan karena ia sendiri yang menciptakannya. Ia terus bergerak, menekan, dan menarik perhatian para bek agar fokus berpindah padanya. Dengan begitu celah pun muncul. Dalam diam, Yujun mulai menyusun kembali potongan-potongan yang tercecer di kepalanya. Jadi selama ini zona itu bukan karena Heung-min. Pandangan Yujun mengeras, lalu perlahan bergeser ke arah Sun Heung-min yang muncul dalam pikirannya. Kalau begitu, apa sebenarnya peran Heung-min di balik semua ini? Dengan sentuhan ringan pada mouse, sebuah video berjudul Sun Heung-min Competition File terbuka di layar. Suara komentator terdengar jelas, penuh kekaguman yang mengalir dari rekaman pertandingan. Tanpa bola di kakinya pun, gerakan Sun Heung-min begitu luar biasa. Ia selalu tahu kemana harus berlari, dan selalu berada di posisi tepat untuk menerima umpan. Song Yujun menatap layar dengan serius. Komentator terdengar semakin antusias, menyebutkan bagaimana Sun Heung-min melepaskan tembakan jarak jauh, membela SMA Dongil dengan aksi yang memukau.
Ekspresi di wajah Song Yujun membeku, lalu perlahan berubah menjadi keterkejutan yang dibalut senyuman tak percaya. Dalam hati, ia mengakui bahwa ia selalu tahu ada sesuatu yang istimewa dari Sun Hyungmin. Namun apa yang baru saja ia lihat terasa melampaui nalar. Nyaris seperti sebuah pelanggaran terhadap batas kewajaran. Permainan itu sudah bukan lagi level pelajar biasa. Tapi setelah menyaksikan cuplikan itu, segalanya mulai menjadi jelas. Zona emas. Itulah kesempatan mencetak gol. Gu Do-geon lebih seperti tembok baja. Bertugas mempertahankan posisi, bukan menciptakan peluang emas di depan gawang. Ia bukan sosok terbaik untuk memanfaatkan zona emas seefektif itu. Namun Hyungmin berbeda. Ia terus bergerak dinamis, mencari ruang kosong untuk menyambut bola. Tidak pernah berhenti membaca pergerakan lawan dan rekan satu tim. Ia tahu persis kemana harus berlari, kemana harus menempatkan diri. Tidak diragukan lagi. Dialah sosok paling ideal untuk memanfaatkan zona emas secara sempurna. Song Yujun menutup laptopnya dengan perlahan, lalu menarik rambutnya dengan kesal. Ia mulai menyadari sesuatu. Mengandalkan seorang penyerang sehebat apapun, tetap saja bisa menjadi sia-sia jika tak mampu membaca situasi dan mengolah peluang secara kolektif. Potensi itu bisa hilang begitu saja tanpa eksekusi yang terkoordinasi. Jadi, semua itu tergantung strikernya, bahkan punya kemampuan hebat pun akan sia-sia jika tidak didukung striker yang hebat. Dan zona emas yang selalu muncul ternyata bukan dari kemampuan maha kuasa. Tiba-tiba ada suara memanggil nama Song Yujun. Saat itu juga, suara langkah kaki terdengar dari luar. Pintu ruang aktivitas perlahan terbuka. Seorang pria berdiri di sana. Siluet tubuhnya tertimpa cahaya senja dari lorong. Song Yujun menoleh cepat dengan sedikit terkejut. Pria itu melangkah masuk sambil tersenyum. Ia berkata dengan tenang, menyampaikan kekaguman yang tak bisa disembunyikan. Umpan dari seorang gelandang berbakat memang berbeda. Ia lalu bertanya, apakah Song Yujun ada waktu untuk berbicara sebentar dengannya? Malam tiba, menyelimuti gedung apartemen dengan kerlap-kerlip cahaya dari jendela yang menyala. Dari balik dinding, terdengar suara lembut memanggil agar semua segera datang makan malam. Di atas meja, sepanci sup ikan mengepul harum, menyebarkan aroma yang menggoda. Di meja makan, sang ayah menatap semangkuk hidangan berwarna gelap dengan raut bingung. Ia menyendok sedikit isi mangkuknya, lalu dengan wajah bingung bertanya pada istrinya, sebenarnya makanan macam apa ini? Sang ibu tak bisa menahan tawa, lalu menjelaskan bahwa itu jelas-jelas sup ikan, meskipun bentuknya agak berbeda dari biasanya. Namun ayah tetap terlihat ragu. Sorot matanya kemudian beralih pada Yujun yang duduk di seberang. Anak itu tampak tidak bersemangat, wajahnya lesu dan tatapannya kosong. Sang ayah bertanya ada apa. Yujun terlihat murung. Ibu juga memperhatikan perubahan itu sejak Yujun pulang dari sekolah, dan mulai merasa cemas. Ia mencoba menebak, mungkin saja ada masalah di sekolah. Mungkin anak lain kembali mengganggu Yujun. Yujun tidak menjawab, ia hanya terdiam sambil menunduk, membiarkan waktu berlalu beberapa detik sebelum akhirnya mendongak perlahan. Senyum mengembang di wajahnya. Ia menyampaikan sebuah kabar yang sudah lama ia simpan, bahwa dirinya telah terpilih masuk ke dalam skuad tim nasional U17. Ayah membeku sejenak, mencoba memahami kalimat itu. Kepalanya mendadak penuh pertanyaan. Tim nasional? Tim sepak bola nasional? Benarkah anaknya akan muncul di televisi? Yujun mengangguk pelan dan menjelaskan kalau mungkin akan ada liputan media. Meski tidak seperti yang dibayangkan ayahnya, namun itu tidak menghentikan rasa bangga yang langsung meledak di dada sang ayah. Matanya berbinar, seolah-olah baru saja mendapatkan kejutan terbesar dalam hidupnya. Tanpa pikir panjang, ayah meraih ponselnya dan langsung menelpon seseorang. Ia tak peduli apakah lawan bicaranya menanyakan sesuatu atau tidak. Di era digital seperti ini, kabar bahagia harus segera dibagikan. Ia tertawa dan berteriak dengan semangat, memamerkan kebanggaannya pada siapapun yang bisa mendengar. Di seberang meja, Yujun hanya bisa tersenyum canggung. Ia tahu ayah terlalu bersemangat, tapi tidak bisa menyalahkannya. Reaksi itu justru membuat hatinya terasa hangat. Dalam benaknya, muncul sebuah tekad yang perlahan tumbuh menjadi keyakinan. Di kehidupan sebelumnya, keluarganya harus menanggung banyak kesulitan karena dirinya. Kini, ia ingin menebus semua itu. Ia ingin melindungi mereka dan membuat mereka bangga. Tiba-tiba, sebuah tangan menyentuh lembut punggung tangannya. Ibu memandangnya dengan mata berkaca-kaca, mengucapkan dengan nada bahagia kalau Yujun sudah bekerja keras. Tatapan Yujun melembut, lalu ia memanggil ibunya begitu pelan namun hangat, sampai matanya pun ikut berkaca-kaca. Di sisi lain, sang ayah masih larut dalam kegembiraan, menari kecil sambil terus berbicara di telepon. Seakan dunia harus tahu bahwa anaknya kini adalah bagian dari tim nasional. Melihat ibunya mengusap air mata haru di sudut mata, Yujun merasa hatinya hangat. Seluruh keluarga kini duduk bersama dalam satu meja, menikmati suasana yang begitu akrab dan damai. Kehangatan itu terasa nyata. Rasanya luar biasa bisa bermain sepak bola lagi. Seolah semua penderitaan di kehidupan sebelumnya mulai tergantikan oleh kebahagiaan yang baru tumbuh. Dalam hati Yujun berjanji, kali ini ia akan membuat mereka hidup bahagia. Di lapangan latihan, Sun Hyungmin berlari mendekatinya dengan langkah ringan. Dengan nada ingin tahu, Hyungmin menyampaikan kabar yang ia dengar.
bahwa Yu Jun sempat bertemu dengan pelatih Lee Jungwon kemarin. Yu Jun membenarkannya, lalu mengungkapkan bahwa ia telah memutuskan untuk ambil bagian dalam Piala Dunia U17. Mendengar hal itu, Hyung-min tersenyum lebar dengan ekspresi bangga. Ia mengangkat dagunya sedikit, lalu menyebutkan kalau bukan karena sarannya, tembakan Yu Jun kemarin pasti akan meleset. Namun Yu Jun hanya tertawa dan membalas dengan penuh percaya diri, menyebut bahwa alasan ia terpilih tentu saja karena dirinya memang hebat. Hyung-min mendengus kecil sedikit kesal. Ia merasa setidaknya Yu Jun bisa mengucapkan terima kasih. Walau hanya satu kata saja, suara keras tiba-tiba memecah ketegangan. Ucapan penuh sindiran meluncur tajam, menegaskan kalau semua ini bukan karena bantuan siapa-siapa, terutama bukan dari orang yang angkuh dan sok tahu. Suara lain langsung membalas, menyindir balik dengan nada meledek, menyuruhnya berhenti menunjuk-nunjuk karena semua sudah tahu siapa yang sebenarnya hebat. Ketegangan memuncak, salah satu dari mereka maju, meraih kerah lawannya tanpa rasa takut. Ia menyebut gerakan berantakan dan tidak mungkin ia hanya dia melihat hal itu terus terjadi di lapangan. Dari kejauhan, Song Yu Jun memperhatikan kejadian itu tanpa berkedip. Ia mengenali kedua sosok tersebut, Yang Zhu Chan dan Park Jeong-soo. Akhirnya benar-benar bentrok seperti yang selama ini hanya menjadi bisik-bisik di antara rekan satu tim. Sun Hyung-min berdiri di sampingnya dengan ekspresi datar, mengamati situasi yang perlahan membara. Baginya, ini adalah ledakan yang sudah bisa diprediksi sejak lama. Yu Jun sedikit heran mendengar komentar itu. Hyung-min pun menjelaskan, seolah mengingatkan kembali pada sesuatu yang sempat terlupakan. Di dalam tim, sudah sejak lama terbentuk dua kubu yang bertolak belakang. Di satu sisi, kubu pendukung U17 yang dipimpin oleh Yang Zhu Chan. Di sisi lain, kubu yang menolak keikutsertaan dalam U17, dengan Park Jeong-soo sebagai pentolannya. Sun Hyung-min, dengan pembawaannya yang tenang dan fleksibel, bisa menjaga hubungan baik dengan kedua pihak. Tapi Park Jeong-soo jelas tidak pernah menyukai kelompok U17, bahkan terang-terangan menunjukkan kebenciannya. Dan selama ini, Yang Zhu Chan selalu sengaja menantangnya. Jika akhirnya meledak seperti ini, justru aneh kalau tidak. Yu Jun menarik napas pelan. Dalam hati, ia menyadari satu hal. Yang Zhu Chan masih saja sama seperti dulu. Tidak pernah benar-benar melihat gambaran besarnya. Namun tiba-tiba, sesuatu yang aneh terjadi. Dari tubuh Park Jeong-soo, muncul gelombang energi yang asing. Seperti getaran yang tidak biasa. Mata Yu Jun membelalak, terpaku pada cahaya merah yang samar-samar terlihat dari tubuh Park. Cahaya itu hanya muncul sesaat, kemudian menghilang. Yu Jun buru-buru mengusap matanya, berusaha memastikan apa yang baru saja dilihatnya. Namun saat ia menatap kembali, tak ada apapun di sana. Tidak ada cahaya, tidak ada getaran. Dalam diam hatinya berdebar. Sebuah pertanyaan menggantung dalam pikirannya. Apakah itu hanya ilusi? Ataukah ada sesuatu yang lebih dari sekadar zona emas? Suara pelatih menggelegar memecah kebuntuan di lapangan. Membentak keras dan menuntut penjelasan atas keributan yang terjadi. Tubuh-tubuh yang semula menegang langsung terdiam. Sun Hyung-min dengan cepat menarik lengan Yu Jun, menyadari situasi mulai tidak kondusif. Ia mengajaknya segera pergi sebelum mereka ikut terseret dalam masalah. Yu Jun segera menangkap maksudnya, dan tanpa menunggu lebih lama, mereka berdua berlari menjauh dari tempat kejadian. Saat berlari, Yu Jun sempat menoleh ke belakang. Matanya terpaku pada sorotan merah samar yang tampak di mata Park Jeong-soo. Cahaya itu tak wajar, seperti menyimpan sesuatu yang belum bisa dijelaskan. Apa sebenarnya makna di balik cahaya itu? Setelah cukup jauh dari kerumunan, Hyung-min akhirnya membuka suara. Ia mengingatkan bahwa pelatnas tim nasional akan dimulai besok. Yu Jun mengangguk pelan, membenarkan bahwa ia sudah mendengarnya sejak kemarin. Namun pikirannya masih digelayuti pertanyaan yang lebih dalam. Apakah hal seperti ini juga bisa terjadi di dalam tim nasional? Sesuatu yang lebih besar mungkin sedang menanti. Sun Hyung-min tampak kebingungan, tidak langsung memahami maksud pertanyaan Yu Jun. Ia sempat diam sejenak, lalu tersenyum kecil, seolah menepi semua kekhawatiran yang sempat muncul. Menurutnya, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Di tim nasional, tidak ada kubu atau faksi seperti di sekolah. Semua pemain datang dengan tujuan yang sama, tanpa membawa konflik pribadi. Yu Jun menatap senyum itu dalam diam. Ucapan itu terdengar tidak meyakinkan di telinga Yu Jun, tapi ia memilih untuk tidak menanggapinya lebih jauh. Hari pertama pelatihan tim nasional U17 pun tiba. Di depan aula latihan yang megah, para pemain berkumpul, berdiri tegak dalam barisan. Pelatih berdiri di hadapan mereka dengan suara lantang, memperkenalkan sosok baru yang kini menjadi bagian dari tim. Inilah gelandang baru yang bergabung bersama mereka. Song Yu Jun berdiri di samping pelatih. Ia membungkukkan badan dengan sopan ke arah rekan-rekan barunya, lalu memperkenalkan diri dengan suara mantap. Dirinya adalah Song Yu Jun, seorang pemain gelandang. Song Yu Jun menundukkan kepala sedikit dan dengan nada rendah hati menyampaikan harapannya agar bisa menerima arahan dan bimbingan di masa depan. Para pemain lain berdiri berbaris tanpa suara. Tatapan dingin mengarah padanya dari berbagai penjuru. Ia langsung paham, tak ada kubu di sini, tapi tetap ada batas.
Diskriminasi terasa jelas. Di sekelilingnya berdiri para pemain bertubuh tinggi menjulang, seperti tembok yang sulit ditembus. Perasaan canggung mulai menyelimutinya. Senyum pahit pun terbit di wajah. Dalam hati, ia bertanya pada diri sendiri bagaimana mungkin bisa melewati kondisi seperti ini. Di luar aula latihan yang megah, di lapangan hijau yang luas, suara umpan dan tendangan terdengar bersahut-sahutan tanpa henti. Pemain berambut pirang yang di depan Yujun mengoper perlahan padanya. Song Yujun menghentikan bola di kakinya, lalu menatap sekeliling sambil bertanya dalam hati. Suasana dingin barusan. Mana mungkin pelatih Lee Jungwan tidak mengetahuinya. Lalu mengapa ia membiarkannya begitu saja? Pemain berambut pirang itu kemudian bertanya pada Yujun. Ia mendengar kabar kalau Song Yujun masuk sebagai pengganti Oh Seong-min. Menurutnya, meski Oh Seong-min tidak memiliki fisik yang kuat, umpannya memang luar biasa. Song Yujun tertawa kecil dan mengakui, umpan Oh Seong-min memang tidak main-main. Sambil menendang bola perlahan, ia menegaskan pada diri sendiri bahwa ia akan berusaha untuk tidak menjadi penghambat. Tiba-tiba, angin kencang berhembus, dan sebuah bola melintas nyaris menyentuh pipinya. Terkejut, ia terjatuh dalam keadaan berantakan, lalu berteriak penuh rasa kesal, mempertanyakan apa maksudnya hampir mengenai dirinya. Pemain berambut pirang itu mendekat sambil tersenyum, mengatakan kalau reaksinya bagus dan memang sengaja melakukannya. Song Yujun terpaku, tidak percaya mendengar pengakuan itu. Pemain pirang itu menatapnya dari atas dengan nada dingin, menjelaskan kalau mereka tidak membutuhkan orang yang hanya mengandalkan kerja keras, melainkan mereka yang benar-benar kuat. Dengan senyum tipis yang mengandung tantangan, ia memperkenalkan diri kalau ia salah satu kandidat di posisi bek kanan untuk Piala Dunia U17, yaitu Kim Min-sung. Song Yujun menunduk, menjejakkan kakinya di tanah. Kini ia mulai memahami maksud pelatih. Latihan ini dimaksudkan untuk memaksimalkan kemampuannya agar mendapat pengakuan. Sebab umpan dari seorang gelandang berbakat jelas memiliki perbedaan yang mencolok. Sementara Yujun masih terbaring di bawah. Pemain lain hanya memandang ke arah Yujun tanpa ada seorang pun yang membantunya berdiri. Pelatih berdiri sambil memegang papan taktik, lalu mengumumkan dengan wajah serius bahwa latihan siang ini akan berfokus pada strategi. Tim akan bergerak mengikuti hasil diskusi bersama pelatih taktik. Para pemain pun dibagi menjadi dua kelompok yang berdiri di sisi berlawanan lapangan. Tiba-tiba Min-sung yang berdiri di hadapannya bersiul memberi isyarat. Kemudian berbisik pada Yujun supaya ia berusaha melakukan yang terbaik. Tatapan Song Yujun langsung mengunci pada sosok Kim Min-sung, bek tim nasional di Piala Dunia 2022. Meski tidak memiliki postur tinggi, kecepatan ledaknya luar biasa. Kemampuan merebut bola sangat akurat, menjadikannya bek kelas A yang tak diragukan lagi. Bahkan meski ia pernah melakukan kesalahan di Piala Dunia 2022, reputasinya tetap kuat. Pelatih melirik arlojinya, lalu mengumumkan dengan suara lantang bahwa permainan akan dimulai 5 menit lagi dan semua pemain diminta untuk pemanasan. Seluruh pemain serentak menjawab dengan tegas menyatakan kesiapan. Namun pelatih kemudian menghentikan langkah Song Yujun dan memanggilnya. Yujun mendekat, bertanya tujuan pemanggilan itu. Pelatih menunjuk papan taktik dan memberitahu bahwa pada latihan kali ini, posisinya akan bebas. Yujun tertegun mendengar penjelasan itu. Posisi bebas berarti tanpa titik tetap. Peran yang bergerak luwes antara menyerang dan bertahan. Membutuhkan umpan kreatif, dribble tajam, tembakan terukur, serta berbagai keterampilan lain. Tatapan Song Yujun berubah tajam. Ia berpikir, jadi kali ini ia diberi kebebasan bermain dan berlari liar oleh pelatih. Maka ia tidak akan menahan diri. Kedua tangannya mengepal. Tekadnya bulat untuk menunjukkan kemampuan yang dimilikinya. Namun, ragu tetap membayang di wajahnya. Sambil bertanya dalam hati apakah ia benar-benar bisa menampilkan seluruh kemampuannya tanpa hambatan. Pertandingan dimulai. Benturan fisik terjadi sengit. Pemain tim merah berhasil merebut bola lalu menerobos maju dengan dribble cepat. Tapi tak lama dari situ serangan balasan dilakukan tim biru dari posisi sayap yang dijaga ketat salah satu pemain tim merah. Dan latihan tanding itu pun sudah berjalan beberapa menit dengan saling tukar serangan. Namun, Song Yujun segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Karena rekan-rekannya terlihat sengaja mengabaikannya. Bola hanya berpindah dari satu pemain ke pemain lain. Sama sekali tidak mengarah padanya. Ia tidak bisa mendapatkan bola. Rasa kesal pun mulai tumbuh. Dalam hati ia memprotes. Meski ia pemain baru, cara seperti ini sudah terlalu keterlaluan. Jika mereka ingin ia menunjukkan kemampuan, setidaknya beri ia umpan sekali saja. Tiba-tiba, sebuah teriakan keras meledak di telinganya. Menyuruhnya menyingkir. Teriakan itu terdengar lagi. Kali ini lebih tegas. Memintanya untuk melepas jalur. Ia tidak sempat menghindar ketika tubuhnya dihantam keras. Rasa sakit langsung menjalar ketika tubuhnya terhempas keras ke rumput. Membuatnya mengerang panjang menahan perih yang menusuk. Sebuah tangan terulur di hadapannya. Diiringi suara penuh rasa khawatir yang meminta maaf karena tidak sempat mengerem. Nama pemain itu adalah Moon Jeong-won, bek sayap kanan yang juga ikut dalam Piala Dunia U17. Yujun menerima uluran tangannya. Lalu bangkit sambil mengucapkan terima kasih dan meyakinkan dirinya baik-baik saja. Moon Jeong-won hanya tersenyum singkat.
berjanji akan lebih berhati-hati di lain waktu. Kemudian berlari sambil menyerukan semangat kepada Yujun agar tetap menuntaskan sisa latihan. Song Yujun menatap punggungnya yang menjauh. Dalam hati mengakui tidak semua pemain tim nasional bersikap menyebalkan. Tak lama kemudian, Sun Hyungmin menghampiri dan menanyakan keadaannya. Yujun menutupi bagian tubuh yang terkena benturan sambil berkomentar ringan bahwa hanya sedikit terasa sakit. Namun Sun Hyungmin menggeleng, mengatakan bahwa ia bukan sedang membicarakan lukanya, melainkan soal kenyataan bahwa mereka memang tidak memberinya umpan. Ia menatap rekan-rekannya di kejauhan lalu menambahkan bahwa jika mereka melihat umpan Yujun, mereka pasti akan terkejut. Song Yujun mengakui pada dirinya sendiri. Itu memang cara yang lebih cepat dan mudah. Sun Hyungmin berbalik, menawarkan bantuan dengan nada penuh perhatian, menanyakan apakah ia perlu berbicara kepada para pemain lain. Saat Hyungmin hendak berbalik pergi, Song Yujun segera mengulurkan tangan dan menahan bahunya sambil berkata untuk menunggu sebentar. Ia menguatkan semangatnya, meyakinkan diri bahwa sampai kapan ia hanya bergantung pada Hyungmin. Tatapan Song Yujun mengeras. Tekadnya semakin mantap sambil berkata biarkan ia membuktikan dirinya sendiri. Membuktikan nilainya dengan kemampuan sendiri. Meyakinkan diri bahwa jika bola tidak diumpankan kepadanya, maka ia akan merebutnya langsung. Saat tim biru mulai membangun serangan, pemain yang sedang menggiring bola langsung dihadang oleh Yujun. Pemain itu menatapnya dengan raut terkejut, mempertanyakan alasan Yujun berada jauh-jauh di garis pertahanan. Apakah ia pemain posisi bebas? Yujun hanya menyunggingkan senyum, mengatakan bahwa ia memang ingin merebut bola lalu membawanya maju. Lawan itu tersenyum dengan nada meremehkan, seolah mempertanyakan apakah Yujun benar-benar mampu melakukannya. Belum sempat ucapannya tuntas, pemain itu sudah lebih dulu mengoper bola. Kemudian berlari ke depan menghindari kawalan Yujun dan langsung menerima umpan dari rekannya dengan cepat. Semacam operan 1-2. Jantung Song Yujun seakan terhimpit. Menyadari betapa cepat situasi 2 lawan 1 terbentuk, Song Yujun segera berlari maju untuk memperpendek jarak dengan lawannya. Namun ketika hampir mendekat, lawan hanya menoleh sekilas, lalu tanpa melihat rekan timnya. Pemain biru itu menendang bola dengan menggunakan kaki belakang dengan santai. Song Yujun tertegun, heran karena jelas tidak ada satupun pemain di belakang lawan itu. Bola diterima dengan sangat baik oleh tim biru yang tanpa kawalan dari tim merah. Bola kemudian diumpankan, membentuk lengkungan panjang di udara dan melayang menuju gawang. Seorang pemain yang menerima umpan lambung itu langsung menendang bola ke gawang dengan sangat keras. Bola menghantam tiang gawang. Dari pinggir lapangan terdengar teriakan kesal yang menyesali peluang terbuang. Salah satu rekannya menepuk pundak untuk menenangkannya. Sementara seorang rekan setim lainnya menimpali dengan tawa kecil, menganggap jaraknya hanya kurang sedikit. Song Yujun tetap berdiri terpaku di tempat. Hatinya dipenuhi kesadaran pahit akan perbedaan yang begitu besar. Kemampuan fisik, kecepatan, akurasi umpan, dan ketajaman membaca permainan semuanya berada jauh di atas dirinya. Ucapan yang pernah ia dengar kembali terngiang di kepalanya, tentang menggunakan gusi tanpa gigi. Tatapannya mengikuti para rekan yang berlari di lapangan, sementara keringat mengalir di pipinya. Dalam hati ia bertanya, saat tidak memiliki apa-apa, bagaimana caranya membuktikan diri? Ia berlari sekuat tenaga dengan suara serak menekan di tenggorokannya. Bola lebih dulu disapu oleh pemain tim biru membuatnya kembali tertinggal di belakang. Tanpa kenal lelah Yujun kembali mengejar pemain yang mendapatkan operan bola itu. Namun usahanya sia-sia. Belum sampai Yujun dekat dengan pemain tersebut, bola dengan cepat dioper ke pemain biru lainnya. Dan lagi-lagi Yujun tertinggal. Rahangnya mengeras geram pada tempo operan lawan yang begitu cepat hingga ia bertanya dalam hati apakah inilah standar permainan tim nasional. Untuk sesaat Yujun hanya bisa melihat dari kejauhan bagaimana tim biru melakukan operan dari kaki ke kaki dengan sangat terukur dan tempo yang cepat, sambil kedua tangan memegang kedua lututnya. Napasnya terengah. Pikirannya mengurai proses umum dalam mengoper bola ada 3 tahap. Menerima, memastikan situasi di sekeliling, lalu mengoper kembali. Namun di lapangan para pemain tim biru nyaris tidak memberi jeda di antara setiap umpan. Dengan mata terbelalak ia menyadari mereka bahkan melewatkan langkah kedua. Mereka sudah benar-benar menyatu dalam permainan. Selalu mengetahui posisi rekan setim tanpa perlu melihat dan itulah alasan umpan-umpan cepat itu bisa terjadi. Ia tahu dengan kemampuannya saat ini mustahil baginya mengikuti ritme seperti itu. Meski begitu bukan berarti ia hanya akan diam dan pelangap-longo. Yujun kembali menerjang maju. Ia kembali mengejar pemain biru yang sedang memegang kendali atas bola. Namun lawan yang dihadapinya tertawa meremehkan. Menilai ia berlari tanpa arah. Dan menyindir bahwa sekadar bertahan tidak akan pernah cukup untuk menyelesaikan permainan. Lawan itu mengoper bola dengan satu sentuhan indah. Tetapi tepat ketika bola akan berada dalam kendalinya, tiba-tiba seorang pemain tim merah meluncur melakukan tackle geser, dan berhasil merebutnya. Sebuah senyum puas terbit di wajah pemain tim merah itu. Ia berkata pada Yujun bahwa ada hal yang bisa digapai jika terus berusaha dan pantang menyerah. Dan ia menyukai gaya bermain Yujun. Pemain tersebut adalah gelandang yang akan tampil di Piala Dunia U17, Lee Jung-sok. Dari sisi lain, teriakan pemain tim biru memintanya bersiap bertahan.
Tatapan Jung Seok langsung mengunci pada dua pemain bertahan yang berlari cepat ke arahnya. Dan senyum tipis kembali muncul di wajahnya. Kemudian Jung Seok berkata pada Yujun. Berkat Yujun sekarang bola di bawah kendali tim merah. Mereka ingin tahu apa lagi yang bisa Yujun lakukan. Tak menunggu lama Jung Seok segera mengoper bola ke arah Yujun. Yujun dengan sempurna menerima operan bola dengan kakinya. Yujun bertanya dalam hati apa yang bisa ia lakukan. Lalu senyum percaya diri muncul di wajahnya dan ia bertekad akan memperlihatkannya saat itu juga. Ia menggiring bola, menerobos ke depan dengan penuh keyakinan. Umpan dari seorang gelandang berbakat selalu berbeda. Pikirnya sambil terus mendorong bola maju dengan tempo cepat. Belum selesai Yujun berpikir langkah apa yang akan diambil selanjutnya. Mendadak, kilatan cahaya keemasan meledak di hadapannya. Ia terkejut, bertanya apa yang baru saja ia lihat. 3 pilar cahaya menyilaukan menjulang ke langit, membentuk 3 zona emas di lapangan. Ketiga zona itu muncul bersamaan, membuat Yujun mengakui bahwa tim nasional memang berada di tingkat yang berbeda. Namun jarak ketiga zona pilar cahaya emas itu terlalu jauh darinya, sehingga ia harus mendekat lebih dulu sebelum melepaskan umpan. Sambil menggiring bola, dalam pikirannya Yujun berkata kalau ia harus segera menuju titik terdekat zona emas untuk segera melakukan umpan kepada rekan satu timnya. Namun di sisi lain nampak pemain lawan berusaha mendekat ke arah Yujun. Sambil tersenyum ia berkata sudah sejauh ini. Selanjutnya Yujun bisa apa? Saat Yujun dengan konsentrasi penuh menggiring bola ke arah yang dituju, Kim Min Sung dengan cepat menghadang di depannya. Lalu Min Sung mempertanyakan mengapa Yujun tidak segera mengoper bola sebelum mempermalukan diri sendiri. Yujun sempat menimbang apakah sebaiknya menerobos dengan menggiring atau mengamankan bola dengan umpan. Namun tekadnya segera menguat. Ia ingin membuktikan kemampuannya. Dan menurutnya tidak ada waktu yang lebih tepat daripada saat ini. Dengan suara lantang ia meminta lawan menyingkir. Namun Kim Min Sung hanya menanggapinya dengan cibiran. Seolah yakin Yujun akan mempermalukan diri di depan semua orang. Yujun menatap tanpa gentar sambil bertanya, siapa yang akan mempermalukan dirinya? Apakah Kim Min Sung? Keduanya saling berhadapan. Dan suasana di lapangan menegang siap pecah kapan saja. Yujun mulai menurunkan sedikit tempo permainan dengan mengoper dari kaki kiri ke kaki kanannya sambil menunggu celah yang tepat dari hadangan lawan. Yujun menggiring bola berusaha menembus sisi kanan. Tetapi Kim Min Sung dengan mudah memotong gerakannya. Pemain itu tampak sedikit bosan. Hingga Yujun tiba-tiba mengubah arah. Gerakan ke kanan hanyalah tipuan. Sedangkan serangan sebenarnya datang dari kiri. Ia berhasil melewati Kim Min Sung dan kini hanya perlu melepaskan umpan. Namun dari belakang terdengar suara sinis yang menyatakan betapa mudahnya gerakannya ditebak. Saat itu mata Kim Min Sung berkilat merah. Yujun terkejut melihat kecepatan lawan yang begitu tiba-tiba. Bahkan ia yakin tadi Kim Min Sung sempat kehilangan keseimbangan. Kini pemain itu sudah mengejarnya dari belakang. Membuat Yujun tak mampu menebak kaki mana yang akan digunakan untuk merebut bola. Ia bingung harus menghindar ke arah mana dan kemana sebaiknya melangkah. Sebuah cahaya merah tiba-tiba muncul di lapangan. Yujun melihatnya dengan heran. Lalu menyadari ada panah merah yang terhubung pada kaki kiri Kim Min Sung. Panah itu seperti mengumpulkan energi. Hingga seketika kaki kiri lawannya mengayun dan menghantam bola. Hantaman itu menghempaskan Yujun dengan kekuatan besar. Membuat Kim Min Sung memasang senyum puas. Ia menggerakkan kaki kiri sesuai arah panah. Dan Yujun mulai menebak bahwa cahaya merah tersebut mungkin memiliki arti tertentu. Kim Min Sung kembali berlari ke arahnya sambil menantang, seolah ingin mengulang tackle sebelumnya. Kali ini cahaya merah muncul di kaki kanan, dan panah besar memanjang lurus ke depan. Yujun segera mengerti bahwa itu adalah tanda tackle frontal. Jika dugaannya benar, cahaya merah itu menunjukkan jalur tackle. Tepat saat kaki Kim Min Sung mulai bergerak, Yujun dengan cepat mengangkat bola sedikit, menghindari sapuan lawan. Yujun melompat sambil membawa bola, menghindari tackle yang datang. Kim Min Sung yang gagal untuk percobaan keduanya hanya bisa terdiam. Wajahnya dipenuhi keterkejutan seolah tak percaya. Yujun mendarat dengan mantap, lalu menatap lawannya dari atas sambil memasang senyum mengejek. Ia menyindir kemampuan lawannya yang dianggap terlalu mudah dibaca. Kemudian membuka kuda-kuda dan melepaskan umpan. Bola berubah menjadi kilatan emas yang melesat menuju zona emas di depan. Sebuah suara terdengar di telinganya, seakan memberi pengakuan bahwa ia mampu melakukannya. San Hyung-min sudah bersiap menerima umpan dengan tendangan voli. Sambil tersenyum bangga, San Hyung-min menendang bola itu dengan keras ke arah gawang dan bola pun menembus jaring tanpa bisa dihentikan kiper. Sorak pujian mengalun dari rekan setimnya yang mulai melihat potensi sang pendatang baru. Bahkan terlihat beberapa pemain dari tim biru memuji kemampuan Yujun barusan, yang selama ini cuma dianggap anak baru. Ternyata memiliki kemampuan yang tak kalah dari pemain pilihan untuk Piala Dunia U17. Pelatih memperhatikan semuanya dengan seksama. Senyum tipis terbit di wajahnya. Sambil dalam hatinya Lee Jungwon berkata, Yujun, bahkan di antara pemain tim nasional, dia mampu berdiri sendiri. Pada Piala Dunia U17 nanti, aku benar-benar bisa menaruh harapan padanya. Rekan-rekan setimnya segera berlari mendekat, mengelilingi Yujun sambil tersenyum dan merayakan keberhasilannya. Suara lain tiba-tiba terdengar memanggil nama Song Yujun. Satu kaki menghentak rumput dengan berat. Yujun mendongak sambil sedikit terkejut.
Itu adalah Kim Min Sung. Ia berdiri diam di depannya. Kedua matanya dipenuhi cahaya merah yang mengancam. Gelombang energi perlahan merambat. Apakah ini menandakan sesuatu yang berbahaya akan terjadi?